Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali saya kedatangan tamu nih. Ya, mungkin yang masih inget nih, Ria Purnamasari, betul ya? Iya betul kok. Betul ya? Kayak nama penyanyi. Ita dong, Ita. Oh Ita, iya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya udah berhijab ya. Iya nih. Udah lama apa belum nih? Udah Apa cuma dong. kesini doang nih? Enggak, udah mulai latihan kalau setiap keluar rumah udah mulai pakai. Oh, Cuman gitu. emang ada beberapa tempat belum bisa full. Oke, ke kantor belum? Belum, karena nggak boleh. Memang peraturan perusahaan. Oh, peraturan perusahaan. Nggak boleh. Nggak boleh. Padahal kerja kantoran tuh ya? Iya. Bukan kerja di mesin kan? Bukan. Masih nggak boleh juga? Nggak. Widih. Nah, Ria ini dulu kan datang ke Studio Grama Jakarta bulan Agustus ya kalau nggak salah ya? Juli. 27 Juli. 27 Juli. Ingat banget tanggalnya. Iya dong. Soalnya tanggal dia sadat soalnya. Iya. 27 Juli 2024. Iya. Nah, berarti udah hampir setahun ya. Nah, ini ditemenin calonnya nih ya. Ini calonnya bener? Insya Allah. Insya Allah. Nah, bukan ngaku doang nih. Namanya siapa? Alvin. Alvin, kok. Nah, ini calonnya. Ini sekantor nih. Kantor. Satu kantor. Waduh, berarti dulu bukan gara-gara dia ya masuk Islam ya? Sebagian besar ya karena diskusi juga. Oh, karena diskusi. Tapi bukan dipaksa kan? Enggak ada. Enggak. Oh, enggak. Jadi ini calon udah berapa lama nih? Setahun ya? Setahun kurang Oh, lebih ya setahun. jalan. Setahun. Terus gara-garanya dulu gimana dia? Caranya gimana dia dulu? Dicekokin video koko pokoknya. Dicekokin video Donitan. Iya. Waduh. Nih, lu udah pernah nonton Donitan belum? Donitan siapa apaan sih gitu? Aku Siapa pikir sih dulu. gitu? Iya. Lu tau Donitan apa sih? Kirain tuh Donitan itu tuh nama channel. Oh, nah emang Emang nama nama channel. channel. Maksudnya kayak merek-merek gitu loh. Oh, merek. Iya. Waduh. Merek apa? Merek salah dalam gitu. Gak taunya YouTube. Enggak, Oh, belum pernah oke. gitu. Nah, dikirimin lah terus sama dia. Terus? Setelah dikirimin gimana? Awalnya gak mau baca, gak mau nonton kok. Nggak mau nonton. Gak mau. Kayak, Setelah nonton? apa sih ini gitu. Ntar gue Islamisasi. Iya, di Islamisasi. Dulu mikirnya gitu, gue gak mau gue di Islamisasi. Ngomong-ngomong nih, Masya Allah nih, lihat nih. Ria kesini. Lucu banget. Lihat tuh. Datang beginian tuh lah. Barakallah Kododitan. Waduh. Semoga sehat selalu. Amin ya. Amin. Makasih banyak ya. Tim. Ini emang gua kan belum ulang tahun ini, kok udah begini ya. Kan untuk channelnya Oh biar ya, makin berkah. alhamdulillah ya, perhatian banget ya. Iya, 2 kardus lagi, 2 dus lagi. biar makin ini Keren. banyak orang yang Dulu pernah mendapat hidayah. ada ibu-ibu datang ke sini sama suaminya yang pernah tua gereja, Oh iya. ya. Iya tahu tahu. Nonton videonya Elia Miron di channelnya Richard Lee. Oke. Iya, ya kan? Habis itu kan saya waktu itu ditodong tuh bikin reaction sama channel Ngaji Cerdas. Oke. Nah, video reaction saya ditonton sama seorang ibu-ibu, istrinya pernah tua gereja. Habis nonton video gua stres. Ya, gue nonton lagi tuh. 5 jam ya? Iya, 5 jam. Lama banget. Stres sampai apa? Sampai stroke matanya. Iya. Mata bisa stroke, gua juga bingung stroke mata tuh gimana? Sistem Berarti mata matanya dulu. nggak bisa ngedip atau gimana gua nggak tahu deh. Dirawat 3 bulan. Setelah 3 bulan sembuh baru dia ngomong sama suaminya. Stres gara-gara nonton video Donitan katanya. Suaminya pernah tua gereja. Penasaran. Suruh nonton video gua mana mau, kan nggak mau. Sama istrinya disetel di belakangnya tapi digedein suaranya. Jadi denger. Iya itu ya hidayah bisa dari pendengaran juga ya kok. Ya, udah denger. Sekali 2 kali denger, akhirnya dia mau nonton. Setelah nonton berapa kali, dia bikin surat pengunduran diri ke gereja. Oh. Mantap. Nah, beberapa hari ya waktu itu kalau nggak salah seminggu sebelum dia dipanggil sama gerejanya mau disidang, dia kesini suami istri. Ngobrol lah kita nih kurang lebih 3 jam lah ya. Iya ya. Gue buka semua Bible, terus gue ajak syahadat, belum mau. Kok nanti ya, saya tanggal 29 mau diundang sama pendeta saya, mau disidang kata gitu. Oh ya monggo silakan ya, mudah-mudahan diizinkan Allah nih gue bilang nih. Amin. Pas tanggal 29-nya setelah sidang, besoknya dia datang lagi ke sini. Suami istri juga, syahadat dua-duanya di sini. Iya berdua. Masya Allah. Ya itu hidayah ya, itu hidayah dari Allah. Oh, berarti lu dikirimin video gua sama dia, Iya kurang lebih sama berarti. tapi nggak sampai stroke mata ya? Enggak. Stroke mata enggak tapi jadi gundah gulana. Udah Kepikiran loh. Dan yang ya itu salah satu yang menjadi ya, kalau bahasa kekristenannya itu kan kesaksian ya. Oh kesaksian. Ceritanya gitu. Makanya di video gue yang belakangan setelah penatua itu dikasih peringatan. Peringatan video ini bisa menyebabkan stroke mata,
dan gangguan 3G. gangguan 3G, keimanan. gangguan 4G malah. Gangguan iman, gundah, gulana, galau gitu. Iya bener banget itu. Iya bener banget lagi. 4G. 4G kan. Padahal sekarang udah 5G ya. Udah 5G Iya. sekarang. Oke, terus setelah itu, setelah gundah, gulana, Itu terus udah gitu dia pas banget kebetulan mau ikut kajian Ustadz Hanan Ataki waktu itu. Satana Nataki. Terus? Nah kan aku bilang sama dia kalau gue kayak pengen ketemu nih orang nih, kayaknya keren banget ya. Pas banget kebetulan waktu itu juga kan aku di kantor di ruangan selalu baca Alkitab kan. Oh. Pas nonton yang Kesha itu, Heeh. pas banget lagi ngebahas apa yang setiap pagi aku baca nih. Lalu, ya, lalu, yang mana Yesus sujud? Bukan yang cerita Yohanes, yang mulai Yohanes. dari Matius sampai yang dari awal cerita yang maksudnya yang Yesus yang mengutuk pohon ara segala macam. Ya intinya kisah Yesus sebelum disalibkan lah. Terus? Habis itu aku bilang kok ini keren juga ya. Gue baru baca nih tadi pagi. Aku bilang gitu. Baca tadi pagi. Wah, kayak ini orang gue penasaran deh gitu. Pengen ketemu ini orang bisa nggak ya? Karena aku pikir kan, Oh malah yang pengen ketemu gue malah Ria sendiri. iya aku bilang gitu ke dia. Bukan dia yang ngojok-ngojokin, dia ketemu Enggak, gitu. dia nyokokin video aja udah. Ngojok video doang. Langsung dasar kok. Karena Oh. kan dia kalau ngomong sama aku udah ya kesannya tuh udah cinta mati lah sama Tuhan Ya, Yesus. Ya. ya. Udah ini ya. Cinta mati. Weh. Karena dia bilang dulu gue ngadepin lo gue pusing. Iya. Oh gitu Iya, ceritanya. jadi Terus? kalau diskusi tuh kayak ya pokoknya agama itu ya percaya aja. Ya gue ya karena ya setahu gila lo Tuhan Yesus tuh udah berkorban lo buat kita. Iya. Cinta banget lo dia sama kita lo gitu. Iya. Pada waktu itu. Nah, terus? Ya terus kan judulnya Kesha kan gitu. Iya. Cinta Yesus yang masuk Islam. Nah, bener. Terus penasaran apaan sih lu kirimin gue video ini mulu gitu. Terus akhirnya ya udah pulang kerja waktu itu. Coba sini nonton, aku bilang gitu. Apaan sih ini? Emang yang kemarin gak lu tontonin? Enggak. Gue diemin aja skip. Terus? Tapi pas nonton, ini tadi pagi baru gue baca nih ayat di Matius berapa itu waktu itu tentang apa ya yang mengutuk pohon ara, aku gak salah. Nah, terus? Kita buka lah Alkitab, bener nih yang dibilangin. Wah gokil juga nih orang ya dalam hati aku gitu. Ketemu nih orang tuh bisa gak sih ya? Kayak gue penasaran aja pengen bedah aja gitu. Emang kalau memang bener Alkitab itu ada yang salah atau si Bible ini ada yang melenceng. Karena dulu pernah ada yang bilang emang ada yang ditambahin kayak gitu-gitu. Tapi aku kan nggak ngegubris itu ya. Nggak mau tahu gitu ya. Iya. Pokoknya cinta Yesus gitu ya. Kan saya cinta Yesus selamanya gitu lagunya kan. Lagunya. Ya kan lagunya gitu dulu. Aku mau cinta Yesus selamanya Asik. gitu. Sambil nangis-nangis ya. Iya bener lagi. Iya lah. Iya, bener. Tahu lah. Ya. Terus abis itu udah nah tiba-tiba dia DM Koko kan. DM diem tuh dia. Oh gitu nggak bilang-bilang Maria. Nggak bilang, nggak ngomong, nggak apa gitu. Terus tiba-tiba ngatur jadwal sama si Kak Suci ya waktu itu kalau nggak salah. Udah dapet jadwal. Nih lu jadi nggak mau ketemu nih. Udah gua ini nih, lu jangan ini lu ya katanya, jangan cuman ngomong doang nih katanya, lu pengen tahu gitu. Oh iya ya. Ya udah aku coba. Hari biasa waktu itu dapetnya tanggal 12 Juli aku ingat banget. Udah kita udah ngajuin cuti nih berdua. Dia udah ngajuin cuti, aku juga udah ngajuin cuti. Ternyata cancel. Oh. Udah ini ke Bandung kalau nggak salah tuh ya. Emang iya? Kalau nggak salah ke Bandung. Iya lupa. Lupa lah, aku juga lupa lah. Terus? Iya terus aku bilang sama dia yang malah kesel, ya kok ya kita udah cuti nih gimana nih. Terus aku bilang ya udah nggak apa-apa. Dalam hati aku bagus dah gak jadi langsung ketemu gitu. Enggak, lu cuti berdua-duaan bisa bareng gitu nggak ditanyain sama manajernya? Enggak lah. Enggak Beda. Ngapain cuti bareng-bareng? Beda gitu? manajer kok. Beda beda manajer. manajer. Kan dia iya udah gitu kan dia perusahaan induk, aku perusahaan Oh, anak. beda company. Beda juga, Oh, cuman oke. satu kantor. Ya. Habis itu ya udah nggak apa-apa, mungkin emang belum jalannya, sabar aja. Mungkin waktunya lagi disiapin. Malah Aku lu yang sombong ngomong banget gitu. ngomong kayak gitu. Aku sombong Kok malah banget dia ngomong kayak ngomong? Makanya kok. Makanya itu dia tuh. gitu. Blunder banget. Sebenarnya mungkin dia nggak sabar kali ya. Dia gregetan karena selama dia diskusi sama aku tuh kadang suka Mental mulu. mental. Akunya nggak mau nerima gitu. Karena dia nggak tahu Bible lu. Iya, kurang. sedikit Iya. kurang lah. Karena setiap aku baca pagi, ntar aku kirimin ke dia gitu. Ceritanya lu nginjilin dia gitu. Ngaku. Kayak, aduh kenapa nggak lu aja sih yang ke gua gitu. Cuman gua udah pakai ayat Quran kok. Oh. Iya ada beberapa sih memang. Terus ya abis itu dia kan kita ada di grup, ada tongkrongan lah waktu itu aku masih nongkrong sama teman-teman situ kan. Abis itu dia suka kirimin, ayo nih ada kajian Ustadz Hanan nih kata dia. Mau ikut gak?
aku pikir apaan sih ini anak. Ini mulai islamisasi gak demen nih gue di dalam hati gitu. Lu islamisasi lu, Vin. Astagfirullahaladzim, Gimana sih, Vin? Gak ada niat. Aduh. Abis itu pas sudah aku bukalah linknya. Itu H-1 kok, setelah udah di cancel dia kesel kayak aduh kenapa gak langsung ketemu aja biar lu cepet ngobrol gitu. Terus di cancel dia Siap. Dia kirimin terus tuh Ustadz Hanan kajiannya. Kebetulan itu jadwalnya tanggal 20 Juli. Akhirnya udah reschedule sama Kak Suci kan tanggal 27. Nah, dia kirimin terus dia kirimin tuh linknya kajian itu aku buka H-1 kok tanggal 19. Pas aku lihat ternyata jamnya banyak ya. Bisa nih dalam hati aku gue bisa pergi kalau gue bawa anak gue yang kemarin itu. Aku bisa pergi kalau aku bawa anak aku nih. Karena kalau ditinggal hari weekend mamaku bisa menaik darah dia. Mau gak gantian? Gue jam berikutnya gak apa-apa deh. Gue penasaran tuh kajian mau ngapain sih gitu. Kajian Ustadz Hanan Nataki. Iya maksud aku kan. Di mana? Di Menara 165. Oh di 165. Ya kan aku kan gak, zaman dulu juga aku gak pernah ikut kajian kayak gitu kok. Belum pernah? Iya taunya kan cuma ke gereja dong tiap minggu kan. Berarti pertama kali tuh dengar Pertama kajian kali banget. Ustadz Hanan Nataki? Iya. Masya Allah. Judulnya juga bagus. Iya. Hijrah? Iya bukan. Ya Allah, why always me. Iya. Wih, gokil tuh judulnya. Terus? Ya udah aku bilang sama dia lu mau gak Alfi mau gak gantian nih jagain anakku tapi ntar gue ikut yang jam berikutnya gak apa-apa dah. Udah dong. Gak pakai lama sama dia. Udah gue beli ya tiketnya. Gue belum bilang iya. Aku yang dulu kan itu. Terus? H-1. Gue pakai baju apa besok? Ya secara baju kita kan mini-mini ya. Ngomong-ngomong waktu ikut kajian Ustadz Hanan Nataki pakai hijab gak tuh? Pakai dong. Gue pakai. Gue saranin kok. Iya. Waktu pertama kali pakai hijab tuh gimana rasanya? Waktu ke kajian itu? Ada rasa aneh tapi cakep juga ya gue pakai hijab gitu. Cakep juga. Narsis. Padahal Masih impostor tuh. Itu kacanya berapa jam itu? masih duniawi banget tuh pikirannya. Terus? Aduh terus kayak aneh banget rasanya gue pakai hijab. Terus gimana ya kayak hatinya ya jadi bergejolak aja gitu. Ini tentang apa nih di dalam gimana ya? Ya jadi bertanya-tanya aja gitu, maksudnya ini di dalam kajian muslim tuh kayak gimana sih gitu. Terus waktu udah dengerin gimana? Nah pas udah dengerin itu pas banget aku bertepatan sama sholat isya kok. Aku kebetulan iparku kan masih satu rumah kan, istrinya si almarhum adik aku kan. Jadi aku minjem hijab sama dia, sama muslim? dia. Iya. Muslim. Iparnya muslim? Berarti punya adik kandung muslim? Ya itu adik aku yang mualaf itu. Iya mualaf berarti? Iya. Tahun berapa? Adik aku mualaf tahun 2011. Oh udah lama? Udah lama kok. Justru dia duluan. Nah dia mualaf, akunya kan masih di gereja tuh. Maksudnya nah itu terus aku minjem hijab sama dia. Habis itu mukena aku jaga-jaga karena kan di situ ditulis kan nanti bertepatan dengan sholat isya. Ya kalau lagi datang bulan ya nggak apa-apa duduk aja. Sebenarnya bisa aja aku milih duduk aja gitu. Terus? Ikut sholat? Cobain deh bawa. Aku masih inget ini gerakannya gitu. Akhirnya aku bawa. Terus pas sholat isya itulah yang bikin meledak lagi gitu pas imam udah takbiratul ihram, udah pas baca Al-Fatihah itu tanpa sadar aku ya mewek aja. Hari itu pas lagi ikut kajian Ustadz Hanan Nataki itu? Iya. Nangis karena aku mikirnya gila gue udah lama gak doain bapak gue gitu, gak doain papa. Akhirnya aku bisa doain papa ya kayak gini. Sedih aja. Nanti ya ceritanya. Gitu. Sebelumnya ya, nanti flashback ya. Tapi setelah ikut kajian Ustadz Hanan Nataki, gimana rasanya? Nah itu selama 1 minggu sebelum ke Koko, itu benar-benar yang udah campur aduk banget. Galau banget karena pas banget di situ Ustadz Hanan bilang kita boleh marah sama Allah, tapi kita boleh tantrum, tapi kita jangan meninggalkan Allah. Iya. Karena pada saat itu aku meninggalkan. Jadi langsung, wah. Terus habis itu seminggu baru kesini. Iya jadi tuh pas H-1 pas Jumatnya sebelum ke Koko. Ya sama ya maksudnya aku dari pas kajian itu ya bener-bener yang guna-gulan aku yang berdoa kepada Tuhan yang aku gak tahu lah Tuhan ya Tuhan ini aku ada di persimpangan jalan ini aku harus kemana nih. Tapi lu gak nyebut-nyebut Yesus kan? Agak. Oh gue kirain. Astagfirullahaladzim. Mau ngomong Tuhan Yesus tapi aneh gitu. Aneh. Kayak mulai berasa ya Tuhan ini aku ada di persimpangan jalan. Aku harus kemana ya Tuhan. Kalau memang harus memilih
jalan, ya udah, ya Tuhan tetapin aja hatinya gitu. Maksudnya aku mau kemana. Kalau aku milih itu, aku akan berusaha menjalani itu dengan sangat baik gitu. Dan ya aku percaya Tuhan pasti provide aku di situ gitu. Ya, intinya aku minta kekuatan buat milih, karena yang kebayang-bayang gue tuh kayak ya muka-muka teman kantor aku, teman gereja aku udah kebayangin penghakiman yang akan aku dapatkan setelah bakal disalib gitu ya. Disalib mentalnya. Bakal disalib. Disalib mentalnya. Abis. Nah pas Jumat itu dia gak masuk kantor, jadi aku gak bareng dia berangkat kan. Sepanjang jalan aku akhirnya dari rumah sampai kantor aku istighfar, astagfirullahaladzim, istighfar di situ. Sampai ya kebayang aja kan, kalau ke Muslim kan syahadatnya. Iya. Pas udah mau nyampe kantor itu aku sampai mewek, aku nggak berhenti pokoknya istighfar, Bismillah dulu. Hari Jumat. Hari Jumat itu. Sebelum sini berarti itu. Iya, Jumat pagi berangkat ke kantor, dari rumah sampai kantor itu aku istighfar. Terus ya tahmid ini aku ini kan dulu kan sholat inget ya kok. Jadi kayak subhanallah, Allahu Akbar, itu semuanya langsung ingat semua, ingat sendiri. Iya. Kayak syahadat juga. Iya, kebayang-bayang aja kayak ya doa-doa bahasa Arab zaman dulu masa aku jalanin gitu ya. Iya. Zikirnya itu kayak gue dulu zikir ini doang gitu ya. Ya udah aku bacain aja gitu loh sepanjang. Iya, sepanjangan jalan. Terus nyampe mau kantor lah, ya udah syahadat di situ dalam hati ya. Aku meyakinkan diri yang ya udah pas aku syahadat sampai kantor, aku nyampe kantor udah nyampe ke ruangan itu aku perhatiin mukanya satu-satu. Ini bener nggak ya hati gue? Ya udah, kalau emang udah ini aku udah siap banget nerima apapun dari mereka gitu. Karena udah tahu banget pasti mulutnya kayak gimana. Jadi ya udahlah. Karena di kantor lu tiap pagi baca Bible. Iya. Dan itu masih baca. Jumat itu datang kan masih baca. Oh masih? Iya dong. Oh jadi sebelum sampai kantor istighfar, sampai kantor baca Bible lagi. Iya. Yohanes. Kayak gitu. Yang aku kirimin ke dia, hari ini bacaannya ini. Iya. Diinjilin lagi kok. Masih aja nginjilin. Udah istighfar masih aja nginjilin. Ya, astagfirullahaladzim. Ya udah akhirnya Sabtu kan udah kesini. Tapi malamnya belum tuh yang teman kamu datang. Oh iya pas Jumat itu tuh divalidasi lagi tuh. Malamnya itu temen aku datang. Apa lagi? Iya, terus temen aku datang yang dia cerita sama kayak gitu kok. Dia sakit, dia ke gereja, dia pujian penyembahan segala macam, tiba-tiba nggak sakit loh, sembuh loh kata dia. Besoknya mau ke Kodoni tuh. Oh terus? Besoknya mau ke Kodoni, kan jadi pergejolakan ya, kayak goyang lagi. Gitu. Goyang sih enggak ya, cuman kayak ada rasa ini apa ya, maksudnya ada pertanda apa ya kayak gitu, kayak gini, apa emang ujiannya, apa emang cobaannya kayak gini, kodaannya biar digoyahin gitu apa gimana? Aku cuma perhatiin, oh iya keren juga sih Ci, emang iya. Berarti emang ya iman lu keren juga mau menyelamatkan lu berarti. Ya gitu-gitu. Jadi aku cuma nanggepin gitu aja, tapi maksudnya kan udah datar aja ya. Maksudnya udah mantep besok gue mau kesini. Gitu udah. Pas besoknya paginya kita sebenarnya aku udah keluar dari rumah tuh. Maksudnya aku berangkat dari rumah pagi. Sebenarnya ya kita main dulu biar anak aku tuh ngantuk sebenarnya. Terus abis itu temen kantorku seruangan aku. Itu ngirimin video ya Kristen gitu pokoknya. Ya khotbah gitu lah pokoknya. Tapi libur kan kantor waktu itu libur. Iya, jadi tiba-tiba kirimin aku tentang ya itu loh siapa sih namanya itu yang cewek tuh, pendeta yang cewek tuh. Siapa? Pendeta gereja? Iya, pendeta gereja yang bondol yang suaranya rada kenceng tuh. Nah itu dia tuh. Siapa tuh? Terus? Dia bilang ini Ria ditonton ya gitu. Intinya tentang kecintaan kita sama Tuhan Yesus lah gitu. Kayak wah ini pertanda apa lagi gitu ya. Udah semalam temanku datang kesaksian. Banyak. Iya makanya udah semalam temanku datang kesaksian. Itu badan aku demam kok malam itu. Bener-bener yang demam sakit. Aku gak bilang ke dia, kalau bilang bisa jadi gak jadi gitu kesini. Jadi aku pikir udah tahan aja lah. Udah ya paginya temen aku kirim gitu. Ya udah aku kesini, aku sebenarnya doa sih sepanjang jalan ya Tuhan, kalau misalnya ya tunjukin aja aku harus seperti apa gitu. Aku cuma minta kekuatan aja, kalau aku udah harus memilih ini ya aku akan jalanin apapun resikonya gitu. Lu nggak doa gini, ya Tuhan mudah-mudahan saya dilindungi dari godaan donditan gitu? Enggak. Justru pas ketemu dia aku doanya kayak gitu. Justru pas ketemu dia aku bilang, iya Tuhan Yesus ini
Tuhan Yesus masih Iya, maksudnya pas ketemu dia dulu awal-awal ketemu deket. dia. Iya, pas awal-awal mulai intens ngobrol sama dia nih. Kirain lu ketemu dia bacanya auzubillahi minasyaitonirrajim. Setan dong, gue setan dong. Setan dong, aduh. Itu awal ketemu dia iya kayak gitu. Tapi kalau ini udah enggak, karena mungkin aku nontonin video Koko juga. Terus sebelum, pas dari kajian Ustadz Hanan itu kan aku nontonin beberapa yang cerita tentang mualaf. Kenapa sih mereka tuh pada milih, kenapa harus Islam gitu? Kenapa gitu? Ya akhirnya aku tontonin. Terus ya kebetulan juga kayak Ustadz Felix kan ceritanya juga mualaf juga. Koko juga kan berangkat dari ya non muslim juga awalnya. Kenapa sih? Ada sesuatu nih pasti nih apa gitu yang kok dulu gue bisa mau dibilang sebodoh itu, tapi ya emang begitu dulu gitu. Ya udah percaya aja dulu gitu. Kenapa ya? Akhirnya aku pas nontonin video itu ya makin galau. Maksudnya makin berkecamuk lah, milih nggak ya? Ibu harus ini ke jalan yang benar nggak, balik ke jalan ini yang benar nggak ya? Atau jangan-jangan sebenarnya gue yang domba hilang itu tuh gue gitu. Domba hilang. Domba tersesat. Aku lagi jadi domba gitu. Dulu kan masih campur-campur ya. Astagfirullahaladzim. Iya, gue mikir-mikirnya dulu gitu. gue inget kan ke sini kurang lebih 3 jam ya di sini ya. Iya. 3-4 jam. Yang paling inget dulu buatannya Ria tuh kan waktu Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Iya. Ada Roh Kudus turun jadi burung merpati. Iya. Ada suara di langit. Inilah anakku yang gue kasihi. Betul. Kan gue nanya ke Ria, kalau katanya Tuhan satu, itu kok bisa 3 nongol bareng gitu kan? Nah itu yang lebih bisa. Dari situ tuh kan. Iya juga, benar juga ya. Kok banyak banget gitu. Terus kenapa Tuhan tuh harus jadi manusia dulu? Kalau kayak teman-teman kantor aku yang udah mempercayai banget itu kan bilangnya memang ya sengaja kita tuh hina loh. Jadi ya Tuhan tuh menurunkan Yesus ini untuk supaya dia merasakan juga jadi manusia tuh kayak gimana dan jadi perantara kita buat berdoa sama Tuhan gitu. Karena saking sayangnya gitu kan. Iya. Betul, sampai jadi manusia gitu. Iya, sedangkan kan kata yang waktu aku nontonin video Koko juga kan, ya Tuhan tuh kan maha besar ya, Allah itu kan maha besar. Kenapa gak langsung aja ke dia? Kayak iya juga ya, kalau gue punya salah sama dia kan gue gak minta maaf sama anaknya. Iya. Kan aku minta maaf sama dianya ya, iya bener juga ya. Karena dulu menurut aku agama dan logika itu gak bisa jadi satu gitu. Jadi buat aku kalau udah ada yang mulai kayak dia ngirim-ngirimin video kayak gitu, itu tuh kayak ih udah gak bener nih gitu. Gak bener. Belum gak bener Rufin. Maaf ya. Udah gak bener Rufin. Aman bos. Rasanya masih sama soalnya mah Islamisasi kayak gitu aku mikirnya dulu. Islamisasi Rufin. Aduh ya Allah. Alhamdulillah. Jadi kan pada hari itu 27 Juli ya 2024. Ya, akhirnya kesini. Ria Purnamasari kan akhirnya bersahadat di sini. Nah, yang sekarang kita pengen denger tuh setelah itu gimana gitu. Tapi mungkin belum cerita bagaimana perjalanannya setelah bersahadat nih. Ya, entah urusan kantor, urusan rumah dan segala macam. Pengen denger dulu nih flashbacknya. Ya, jadi siapa Ria ini kan dulunya pernah muslim ya? Iya. Boleh nggak ceritain dulunya gimana ceritanya kok bisa pernah muslim terus ke Kristen gitu? Awal ceritanya dari keluarga ya kok. Maksudnya kan ya ibu kandungku itu anak kelima dari 7 bersaudara. Kebetulan ya mungkin entah ada masalah ekonomi atau apa gitu ya. Saat aku lahir kebetulan cicinya yang pertama ini, kakaknya mamaku yang pertama. Itu dia nggak punya anak perempuan kok. Jadi dia si cicinya mamaku ini bilang ke mamaku, ya udah sini gue yang urus deh gitu anaknya. Oh ya udah, mamaku ya pikir kan juga sama saudara juga, terus ya rumahnya pas kita sebelahan juga kan. Deketan. Jadi ya udah nggak apa-apa, yang penting gue masih bisa lihat anakku juga apa gimana yang nggak taunya gitu ya. Akhirnya aku diurus lah dari kecil sama cicinya mama nih, kakaknya mama paling tua, nomor 1. Gue nyebutnya tuai kalau gue nyebutnya. Oh masih ini banget ya, kakak tertua gitu. Pakai nomor gitu. Tuai, ji, sai, goi, lai gitu. Itu masih kayak goceng gitu ya. Pakai angka jadinya. Jadi tante pertama, tante kedua, tante ketiga gitu. Kalau dia pakai angka, kalau di keluarga aku pakai nama. I siapa gitu namanya. Iya, misalnya I siapa gitu ya, pakai nama gitu. Nah, terus akhirnya kan si cicinya mamaku ini kebetulan nikah sama orang Padang. Oh, Muslimnya cukup kuat lah ya. Jadi terus I-nya masuk Islam? Iya, aku masuk yang Islam. pertama itu? Iya, udah dari dulu lah, dari mungkin pas menikah kali ya. Jadi nenek kakekku itu, engkong aku itu Cina lah.
yang kayaknya Buddha dia. Buddha. Nah si nenek aku ini pribumi, Muslim. ya Muslim gitu mungkin ya dulunya. Akhirnya mungkin pindah ikut engkong kali ya. Oke. Seperti itu mungkin. Ya, jadi di keluarga aku tuh Bhinneka Tunggal Ika kok. Jadi Bhinneka Islam Tunggal ada, Ika. Buddha ada, Kristen ada. Hindu Doang gak ada. belum berarti Katolik berarti. Hampir berarti ya, hampir. Konghucu ada Konghucu. Enggak, belum. Konghucu Belum, enggak ada. Nggak ada? Enggak ada, belum. Oh jadi Enggak ada, bukan Konghucu. jadi kakaknya mama yang paling tua, suaminya Muslim. Muslim. Waktu nikah kakaknya mama masuk Islam. Iya, sepertinya ya. Itu Terus karena Ria, udah 70-an kan nikahnya. Ya, terus Ria dirawat sama kakaknya mama yang nomor 1 ini dan Ria diajarin dari kecil Islam. Iya, diajarin ngaji juga. Terus ngaji tapi nggak sampai selesai. Aku ingat kelas 2 SD tuh aku udah dimasukin ke madrasah, maksudnya ngaji gitu lah. Kalau sore tuh pulang sekolah ngaji gitu. Tapi cuman sampai ikro berapa waktu itu? Ikro 2 apa 3 aku nggak mau ngaji lagi. Terus kelas 6 SD juga ngaji juga gitu. Nah karena aku udah dulu kecil tuh taunya si yang tantaku ini sama omaku ini ya mama kandung sama papa kandungku, taunya gitu. Oh, Jadi dari kecil malah taunya mama kandung itu sebagai tante. Iya, jadi aku manggil mama kandungku, ibuku yang melahirkan aku itu malah Ii. Pakai Ii. Iya. Terus? Tante malah aku manggilnya. Jadi akhirnya pas SMP lah ya, SMP itu kelas 2 SMP, jadi ya aku udah anggap papa sendiri kan, jadi udah deket ya gimana sih, apalagi aku pikir anak perempuan sendiri di situ ya, yang disayang banget sama papa, yang ya nggak pokoknya nempel terus sama papa gitu. Tiba-tiba papa dipanggil. Meninggal tahun Meninggal berapa? tahun 2004. Umur berapa Ria waktu itu? Aku masih 14 tahun. Oh 14 tahun. Masih terus? SMP waktu itu. Iya papa baru umur 64 tahun pada waktu itu. Jadi shock juga karena memang masih ngobrol gitu sorenya. Abis Isya kalau nggak salah itu udah tumbang tiba-tiba ya udah aku bener-bener pertama kali ngelihat yang sakaratul maut itu bener depan mataku pas papa nggak ada gitu. Bener-bener yang ya prosesnya itu tuh aku lihat gitu. Jadi shock mungkin ya. Nah mungkin waktu itu aku setelah sepeninggalan dari papaku itu ya si tanteku ini apa mungkin ada beban emosional segala macam gimana karena kan anak 4 juga kan. Terus ada aku juga masih sekolah. Mungkin saat itu aku melakukan kesalahan lah gitu. Nah akhirnya aku lupa persisnya gimana ya sempet ya berselisih paham lah gitu. Nggak mau cuci piring? Iya, aku pulang sekolah. Aku pulang sekolah ketiduran, jadi terus? piring masih numpuk. Yang sekarang aku rasain pulang kerja rumah berantakan pusing banget pasti. Udah gitu mungkin ada masalah finansial apa gimana pada waktu itu aku juga nggak tahu. Marah lah dia. Terus akhirnya aku disuruh pergi lah dari rumah. Disuruh pergi kemana? Ke rumah tanteku yang satu lagi ada. Jadi anak perempuan itu di keluarga nenekku itu tuh ada 3. Mamaku kan ibu kandungku kan anak 5. Yang satu lagi itu tanteku anak ke-4 kalau nggak salah. Yang lu pergi itu? Iya. Jadi dari anak nomor 1 ke anak nomor 4? Iya. Terus akhirnya aku tinggal di rumah iyaku itu yang cukup ekonominya ya mampu lah gitu. Akhirnya aku disekolahkan sama dia dari kelas 2 SMP. Aku 2 SMP? Iya, aku SMP itu kan di sekolah negeri ya, SMP negeri. Jadi ngabisin dulu nih SMP aku sampai lulus, sampai aku kelas 3 lulus. Terus? Pas saat SMA itu, karena ya aku dibiayain, aku gak bisa milih dong. Jadi masuk SMA-nya? Tadinya aku mau negeri nih, cuma karena aku tinggal di rumah iyaku yang setiap liburan kebetulan mereka suka jalan-jalan. Kalau aku sekolah di negeri, liburnya beda nih sama anaknya pasti. Gak ikut jalan-jalan loh. Iya. Terus? Akhirnya aku beli formulir lah di salah satu sekolah swasta Katolik. Oh, itu lu yang pilih sendiri apa dipilihin sama tante yang keempat? Enggak, dipilihin sama tante. Oh dipilihin? Nih udah beli formulir di sini. Hah? Ya udah nggak apa-apa gitu. Sekolah Katolik apa? Sekolah Katolik. Namanya? Maksudnya namanya? Budaya Santo Agustinus. Budaya Santo Agustinus. Ya di situ. Jadi SMA lu masuknya ke SMA Katolik? Iya, masuk SMA Katolik. Di situ aku kan selama tinggal di rumah iyaku itu yang kebetulan iyaku tuh beragama Buddha waktu itu. II-nya beragama Buddha? Iya, tanteku yang aku tinggalin setelah iyaku keempat itu dia kebetulan beragama Buddha. Terus? Di situ aku masih puasa, masih sholat. Masih ngejalanin Islam? Masih sendirian gitu masih aku jalanin. Setelah itu pas SMA itu ya
masih puasa, yang teman-temanku pada ke kantin kalau lagi ini puasa gitu ya, masih lagi Ramadan gitu. Senin Kamis pun aku jalanin gitu. Berarti lu cuma ngiler doang lihat teman-teman lu bermakan gitu ya? Ya enggak, aku gak ikut ke kantin. Aku nggak ikut kantin, kirain. Aku di kelas cuma ngeliatin doang. Sama aja bohong. Terus adalah temen satu kelas aku itu anak pendeta kebetulan. Pas momennya udah pertengahan kelas 1 lah itu. Udah mulai kelas 2 gitu ya. Itu dia aku diinjilin terus kok. Hah? Sama anak pendeta itu? Iya, temen sekolahku pada waktu itu. Anak SMA udah nginjilin? Hebat banget Iya, dia cerita tentang Tuhan Yesusnya dia gitu dulu. Terus? Aku pikir kayak apaan sih lu gitu. Iya, Tuhan Yesus tuh begini-begini, dia tuh baik loh begini. Ya maksudnya aku ingat dia tuh cerita tentang Alkitab. Aku, oh gitu ya. Ya aku kadang cuma dengerin tapi kayak apaan sih nih orang nih gitu. Terus ngajakin lu ke gereja juga? Iya, kalau mau tahu lu bagaimana, maksudnya lu mau tahu dulu bagaimana, boleh. Bokap gue, iya kebetulan ada ibadah kecil gitu. Kalau mau ikut dulu. Kadang tuh aku tinggal pergi gitu. Terus kan ya di sekolah Katolik itu kadang ya kita mau nggak mau harus ikut belajar. Kan kita nggak keluar, nggak disuruh keluar. Kalau di sekolah negeri kan ya beda agama kan suruh keluar kan. Ini enggak, jadi kita belajar. Dengerin. Iya, justru kita ikut ujian, maksudnya tahu jadinya. Tahu sejarahnya Martin Luther segala macam. Oh terus iya? kenapa? Iya SMA kan? Udah belajar Martin Luther? Iya kan, dia sejarahnya kenapa akhirnya banyak pemberontakan yang akhirnya timbul Protestan itu kan juga sejarahnya diceritain. Iya. Karena kan mereka maksudnya menjunjung tinggi Katolik. Iya Katoliknya mereka gitu kan. Iya akhirnya kita tuh belajar di situ. Terus akhirnya disuruh, kadang suka gantian suruh doa Bapak kami. Oke. Ke depan. Bukan ke depan kok. Di sekolah jadi ada toa. Oh gitu. Jadi seluruh sekolah denger? Iya dong. Widih. Iya, aku hafal kan. Win, udah kayak azan aja gitu. Iya, jadi setiap pagi apa mau pulang gitu ya. Oh. Dia giliran doa ya. Iya udah oke. Oke Pak. Itu udah hafal apa pasti baca tuh? Udah hafal. Oh udah hafal. Setiap hari dengerin ya kok. Oh iya. Bapak kami yang surga gitu-gitu lah ya. Terus abis itu ketemulah sama cowok Kristen. Terus di tengah-tengah ya polemik masalah keluarga. Yang aku ya dari sini ke sini, diasuh sini sana sini gitu. Sorry, yang anak pendeta tadi cowok apa cewek? Cowok. Oh cowok. Tapi akhirnya deket tuh bukan sama dia. Iya, terus ketemu cowok Kristen lagi. Iya, cowoknya Kristen juga gitu. Akhirnya ya ngobrol-ngobrol, terus yang aku ingat akhirnya di situ aku masih rajin ya, masih ibadah gitu, aku masih sholat. Tapi itu karena kosong dan pas banget lagi ada masalah keluarga, aku ngerasa kok sholat gue gak ada jawaban nih gitu. Mungkin di fase kekosongan itu masuklah nih. Waktu itu sih. SMA ya padahal ya. Cinta monyet masih itu ya? Asli. Hah? Iya. Cinta monyet apa cinta perut? Dulu mikirnya wah first love gue nih gitu kok. Namanya remaja ya. Iya. Lagi kisah ya, klasik. Iya, apalagi ada masalah keluarga terus ada cowok yang mulutnya sosok manis gitu. Ih boleh. Dirayu-rayu dia dikasih janji manis ini itu yang bilang ya gue kenal lu, gue bisa mengerti lu loh, bla 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 bla. Emang iya sebisa itu gitu. Terus akhirnya kok lama-lama nyaman. Iya nyaman, terus juga lama-lama ya karena udah jalan bareng intens gitu ya. Nah mulailah dia ngomongin soal awalnya cuma cerita gue di gereja tuh suka ini loh, gue pelayanan, gue main drum bla 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 segala macam. Gerejanya pun dekat dari rumahku kan. Ya terus akhirnya diceritainnya tuh tentang Yesus itu kayak setelah Yesus di Alkitab itu dibilang kan setelah aku tidak ada akan ada Mesias palsu. Jadi Muhammad itu dianggapnya nabi palsu. Iya, dianggapnya nabi palsu. Jadi itu dipelintirin kayak gitu pada saat itu. Terus awalnya aku mikir juga, wah nggak bener nih. Tapi kok
iya juga ya. Oh iya Oh juga. iya juga. Karena kosong kok. Iya karena kosong Kosong. ya. Terus kan ya kebetulan dibukain Alkitabnya kan. Dikasih lihat Alkitabnya juga. Terus dia dengan iming-iming yang agama cinta kasih gitu lah. Terus ya doa Bapak kami itu doa paling sempurna loh. Bener-bener udah mencakup semuanya. Ya lo harus memaafkan. Kalau enggak ya Tuhan tidak akan memaafkan kita segala macem. Setelah aku baca-baca lagi. Iya sih, maksudnya ya manusiawi timbal balik balik gitu ya. Yang kita sama Tuhan pun ya timbal balik. Kalau kita nggak maafin ya Tuhan juga nggak mau maafin kita. Tapi giliran lu kesini kemarin kok gue tanya, lu kalau tampar pipi kanan kasih pipi kiri mau nggak? Kok lu nggak mau? Ada timbal balik. Sakit ya. Baru sadar. Iya ya mungkin ya itu ya karena kekosongan yang. Iya. Terus akhirnya lu masuk Kristen? Iya kira gue pengen tahu dong. Ya udah gue pengen tahu boleh nggak gue masuk gereja? Kelas berapa? Itu SMA kelas 1 mau kelas 2. Oh. Udah mau naik iya. Berarti dari sebagai muslim masuk SMA Katolik. Iya. Cuman setahun pindah Kristen. Nggak nyampe setahun tuh. Malah nggak sampai setahun. Nggak nyampe setahun. Iya nggak nyampe. Pas banget itu orang pas ujian kok aku pas aku tiba-tiba aku ya itu bilang kan mama kebetulan juga mamaku ibu kandung aku nih mungkin dia ada masalah juga sama pasangannya gitu waktu itu sama suaminya. Terus dia telepon aku, jadi aku dari rumah iya aku yang keempat ini tinggal lagi sama dia, suruh nemenin dia. Ke mama kandung. Yang lama kok. Iya, ke ibu kandungku. Nah, ibu kandungku ini kan Kristen memang dia. Oke. Jadi dia setiap pagi tuh, setiap weekend nih Sabtu Minggu, dia selalu setelin lagu rohani gitu. Masih zaman VCD dulu kok. Iya. Aku ingat waktu setiap pagi tuh VCD yang cebanan itu ya? Iya. Iya lagi. Bajakan. Terus bajakan. Iya nih, setelin lagu rohani yang kau beri yang kupinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Dari situ tuh aku bener-bener kosong karena kok aku hidup dioper-oper juga gitu. Kok keluarga kayak begini, iya faktor masalah keluarga juga. Terus masa remaja yang ibaratnya kita lagi cari jati diri dan keluarga nggak ada yang provide, nggak ada yang ngayom, nggak ada yang mendampingi gitu. Apalagi aku anak perempuan yang bingung harus kayak gimana gitu. Terus pas ia pindah ke rumah ibu kandungku yang aku taunya itu tanteku, ya aku panggil Iin. Apa sih berisik banget tiap pagi itu masih kayak gitu. Loh tapi waktu itu lu udah tahu belum bahwa itu adalah mama kandung lu? Udah pernah dikasih tahu. Cuman ya nggak ada sounding secara langsung aja kayak ini ibu lu loh gitu. Akhirnya tahu-taunya tuh gara-gara dia mau dibaptis, dia telepon temennya. Iya Ci ini minta maaf ya, aku minta maaf besok mau baptis nih takut ada salah apa gimana gitu. Aku dengan kekepoan aku ya itu aku nanya juga sama si tante ya iya aku itu lah. Kalau aku anak II berarti papanya siapa gitu. Terus ya udah akhirnya iya aku ceritain backgroundnya yang akhirnya aku ternyata bener aku anak II gitu. Ya udah akhirnya tapi tahu udah di situ aja dan di konsep Kristen itu kan pengampunan ya keterbukaan adalah awal pemulihan katanya. Enggak tadi gue denger nyokap lu mau dibaptis telepon dulu saudaranya. Iya telepon. Minta maaf besok mau dibaptis. Iya. Mau dibaptis kok minta maaf emang takut gak keluar lagi tuh gimana sih? Kelelep dong jauh banget. Meninggo itu. Gak bisa berenang. Habis dibaptis dilepas gitu. Terus setelah mama lo dibaptis? Iya pas dia dibaptis ya maksudnya ya kita saling memaafkan gitu-gitu lah, saling mengampuni. Ya maksudnya aku juga mengampuni masa lalu biar lebih tenang gitu ya. Terus kayak ya kan di rumah mama kandung itu kan ada gambar Tuhan Yesus kan banyak banget tuh. Gambar Yesus tuh banyak gitu. Jadi kalau emang Tuhan Yesus tuh ada, ya gue pengen keluarga gue baik-baik aja gitu. Dijawab lagi. Iya terus kayak gue waktu itu ada masalah sama temen juga kalau gak salah. Aku ada masalah berselisih paham sama temen terus yang berantem heboh lah gitu. Kalau emang Tuhan Yesus ada juga gue pengen temen gue yang itu tuh balik. Gue di sekolah gak punya temen nih. Aku susah beradaptasi orangnya. Maksudnya lu berantem sama teman muslim atau teman Kristen? Cuman cewek, temen deket lah gitu, sahabat ceritanya aja. Mencurhat. Iya. Akhirnya dijawab lah semuanya tuh. Dijawab sama siapa? Nggak tahu. Tiba-tiba teman. Iya temanku tiba-tiba nyapa duluan. Yang aku tahu dia kayak nggak mungkin nyapa aku gitu. Terus tiba-tiba keluargaku juga mulai
membaik gitu. Maksudnya kayak dulu tuh berselisih pahamnya kayak iya aku sama mama kandungku juga gak mau ngobrol. Kayak gitu-gitu aku gak tahu lah persisian orang tua ya. Papa kandung lu? Sampai sekarang nggak terakhir tahu. iya aku gak tahu. Oh gak tau malah? Nggak ketemu. Jadi ya mungkin mama ya nggak tahu ceritanya gimana mamaku tuh ya pada saat itu makanya itu kenapa aku akhirnya diangkat sama cicinya mama gitu. Ya terus setelah itu lu masuk Kristennya? Nah habis itu aku bilang lah sama si anak pendeta itu temen aku, Tuhan Yesus baik emang bener. Cie, asik. Dan kebetulan aku udah dekat sama temen yang temen cowokku itu kan, yang udah intens ya cinta pertama ceritanya. Yang aku udah akhirnya diajak lah ke gereja. Cuman ya aku cuman duduk gitu doang. Terus ya makin lama kayak ya nyaman ya ternyata kayak gini ya. Terus pas puji-pujian tuh kayak berasa ya itu kok. Nangis tiba-tiba kayak gitu. Kayak aku juga gak tahu kenapa loh. Iya. Ya karena kan emosi orang kan dibawa naik turun. Iya. Pakai rasa dia. Iya dari syair lagunya itu tuh bener-bener menyentuh gitu. Syair lagu, musik, lingkungan. Iya itu yang aku bingung loh. Mengayom. Maksudnya itu kenapa bisa begitu ya kok? Gue pernah ketemu mualaf ya. Umurnya udah kira-kira 40-an lah. Ketemu di Bandung, dia cerita bahwa dia memang kerjanya khusus mendesain gereja baru. Wow. Oke, mendesain gereja baru, tapi bukan yang bikin bangunan gereja baru itu bukan. Dia mendesain gereja yang di mall. Oke. Banyak kan? Iya. Yang dia desain di mall itu gimana caranya dia desain gereja itu se-cozy mungkin. Oke. Tahu kan maksudnya kan? Se-cozy mungkin gitu, suasananya gitu lah. Jadi orang kalau kebaktian di situ bawahnya udah hanyut gitu perasaannya. Gitu. Itu sih aku bingung. Lampunya, lightingnya, warna dindingnya dan segala macam. Itu diatur. Teknik ya. Ada tekniknya ternyata. Oh gitu. Iya jadi pas lagi dengerin Kak puji-pujian terus dengerin khotbahnya terus makin lama kok iya ya kok makin nyaman. kayak apa yang gue rasain ya. Begitu bahasa Indonesia juga kan. Iya. Ya itu Gak ada ngajinya. Gak ada ngajinya bro. Iya, Lebih gampang bener. dipahamin. Iya benar banget tuh. Apalagi maksudnya yang dibilang ya kau beri yang ku pinta itu kan pertama kali aku gara-gara lagu itulah mama puter berkali-kali setiap hari setiap weekend gitu ya. Iya juga ya. Oh ya udah akhirnya mulai menimbulkan rasa percaya terus kayak ya tuh cinta sama quotes dia. Ya dia Bible gitu. Gak perlu puasa gitu. Iya aku mikirnya gitu. Gak perlu sholat gitu ya. Itu pilihan utama tuh kok. Jujur gak? Iya. Bener. Aku salah satu alasannya juga kenapa mau ya akhirnya udah gue Kristen aja kayaknya. Gue gak perlu puasa Ramadan. Terus aku gak perlu sholat 5 waktu. Dan aku bisa makan babi waktu itu pikirannya. Pengen banget kok. Karena dulu gitu. Dulu sama kenakalan remaja. Iya sama papaku tuh dulu ketahuan makan ada dulu abang-abang masuk ke gang aku. Namanya mie aseng gitu. Tulisan di gerobak kayak gitu mie aseng. Yang papaku tahu itu pakai minyak babi. Oke. Itu aku kalau ketahuan makan Papa yang orang Padang. Iya, papaku orang Padang. Gak boleh makan. Mending gak boleh makan kok. Aku ketahuan makan itu langsung disetrap suruh berdiri. No lu. Gak boleh gitu maksudnya. Oke. Lu Keras banget. iya tuh keras banget. Cukup keras maksudnya waktu aku kecil ya. Nah jadi kan penasaran gitu ya udah gede. Jadi waktu akhirnya memutuskan untuk masuk Kristen karena salah satunya Iya. kangen sama babi gitu. Pengen makan babi. Kangen babi. Kan dulu pernah makan di setrap katanya. Dulu kecil. Nah lu kan kecil. Kan dulu kan gak tahu ya kita perminyakan babi. Iya juga kangen babi. Jadi masuk Kristennya umur berapa tuh? Kelas 2 SMA? 16-an. Iya 16 berarti. 2 SMA. Ya karena aku setahun katekisasi soalnya setelah aku masuk itu aku katekisasi. Katolik berarti bukan Protestan? Protestan. Loh kok katekisasi? GKI dia. Oh GKI. Iya GKI. CD bukan? Aku baptis karena kan aku nggak baptis kecil. Oh. Yang gedenya yang udah besar yang dulu kecilnya baptis. Setahun ya itu ya? Belajar katekisasi itu 9 bulan. 9 bulan. Oh. Iya itu pun kayak nunggu dulu karena pas aku udah mulai gereja nih ikut setiap minggu. Pas udah mulai katekisasi yang sebelumnya jadi nunggu mereka selesai baru aku. Udah tuh sholat tuh tinggalin, zakat apa puasa lu tinggal semua udah tuh. Iya kayak. Berarti hore dong. Ya, pas anehnya tuh pas ketemu Ramadan gitu. Kayak aneh aja rasanya tiba-tiba. Anehnya gimana? Iya harusnya gue puasa ya gitu. Tapi kenapa gue begini? Tapi Itu kalbu tuh. Iya tapi habis itu kayak ya gitu makin lama diabaikan gitu. Dicuekin ya. Iya jadi ya udah ternyuh aja gitu dengan lagu ya mencetak lagu kalau enggak. Jadi
ya puji-pujian ntar sampai nangis-nangis Nah, gitu. dari umur 16 berarti sampai umur 34. 34 terakhir sampai sih. 34. Itu lu udah nikah, udah punya anak. Udah. Oh iya. Terus akhirnya 34 baru kembali gitu. Pulang ke Fitra. Pulang ke Fitra. Gitu. Iya karena ya lagi-lagi karena masalah keluarga. Jadi emang keluarga tuh penting banget sih kok. Maksud aku keluarga tuh penting banget buat faktor ya itu untuk Mama masih ada kan? Mama masih ada. Mama masih Kristen sampai sekarang? Masih. Oh. Ya kalau mama ya kayak hari Kamis gitu. Kalau ini hari Kamis nih aku nggak bisa. Mamaku komsel. Oh komsel. Gak bisa Keras diganggu. kok, keras. Gak bisa diganggu. Nah, sama suami pisah atau gimana? Bisa. Bisa. Alhamdulillah udah selesai. Udah selesai? Udah. Nah ini sekalian cerita ya. Ini kan berarti kan Ria bersahadat di sini. Setelah itu berapa bulan kemudian ngurus perceraian kan ya? Iya. Tapi itu waktu itu sudah pisah sama suami. Udah hampir 2 tahun. Udah ya. hampir 2 tahun. Setelah bersahadat di sini, terus berapa bulan kemudian mengurus perceraian, Ya. kita bantu kan? Iya, Ya, betul. pengacara dari kita diurusin sampai selesai. Sampai selesai. Berapa alhamdulillah. lama waktu itu ngurus perceraian itu? Cepet loh. Sebulan ya. Sebulan? 4 kali kan 3 kali pengiriman seminggu. Tapi maksudnya prosesnya itu ada 3 bulanan lah ya. Oh prosesnya. Mulai dari Dari nol. Oh, 3 bulan lah. Iya 3 bulan 4 bulan lah ya. 3 bulan 4 bulan. Sudah selesai. Sekarang akta sudah keluar berarti. Udah tinggal sekarang tinggal ambil ngambil. aja. Alhamdulillah. Ya, jadi kita juga menyediakan bantuan hukum. Iya. Orang-orang seperti Ria yang baru masuk Islam butuh bantuan hukum kita sediain. Iya. Ya kan? Terus juga merasakan bantuan dari kita untuk guru privat kan? Iya betul itu sangat penting banget kok. Sangat membantu nggak? Sangat membantu banget. Tapi kan ya dia kan dulunya pernah muslim. Jadi ketika belajar guru privat mah cepet dong berarti dong. Ya Susah juga, alhamdulillahnya kok. Malah iya susah? paling Susah juga mengenali awalnya. hurufnya iya paling ada beberapa yang lupa gitu ya. Heeh. Oke. Karena udah Kelibet-kelibet ya. Iya benar. Malah ini Ketuker-tuker. kalau di kita yayasan itu kan program untuk ngirim guru ngaji itu kan sebenarnya cuma 3 bulan. Oh iya. Ini berapa bulan udah? 8 bulan ada kali. Dari bulan apa inget gak? Agustus. Dari bulan Agustus sampai sekarang? Iya Agustus akhir. Harusnya hari ini ngaji nih kok. September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April. Udah 8 bulan. Oh udah kelewatan nih berarti nih. Ketulusan. Tapi Masya Allah sekarang ternyata udah hafal berapa surat? Aku udah ya lupa berapa surat Dari ya. Anas Dari ya? surat Anas sampai sekarang udah Mundur. masuk Al-Bayyinah Oh, ayat baru satu nih yang ya aku berarti hafal. juz aman nih ya berarti ya. Iya. Waduh dari Anas sampai Al-Bayyinah. Iya. Ini Udah baru hafal masuk semua? baru masuk Al-Bayyinah Wih keren ya. gitu. Keren loh. Karena ketelepasan harusnya 3 bulan udah 8 bulan nih. Iya aku nggak Tapi tahu gak apa-apa, soalnya. gak apa-apa. Nih, kalau bacaan Qur'annya tambah bagus, kalau hafalannya tambah banyak, guru privat kita terusin. Ih, alhamdulillah. Bener, kita terusin, bener. Kalau nggak berprogres baru kita tarik. Iya. Tapi kalau progresnya bagus kayak Ria, malah kita terusin. Gak apa-apa. Niatnya bagus ya dia kok. Nah, Kuat baca Quran. ya, jadi alhamdulillah. Nah, sekarang kita geser dikit nih ceritanya nih. Oke. Setelah bersahadat, ngadepin apa gitu. Waduh. Aduh itu berat. Di kantor gimana, di rumah gimana gitu. Masih tinggal sama mama? Masih, Masih. alhamdulillah masih. Terus setelah sadat langsung kasih tau mamanya atau gimana? Belum, enggak. Enggak dong, Oh, itu prosesnya panjang kok. Enggak sampai panjang 10 banget. hari lah. Sebulan lah ya. Sebulan dong. Iya. Sebulan baru masuk. Sebulan itu. Iya. Karena kan kebetulan waktu aku di sini kan aku lagi halangan juga kan. Sampai nunggu selesai, akhirnya ya pas mandi wajib pun aku lihat video gitu, tutorial apa sih doanya. Yang penting niatnya gitu. Ya. Kayak aku gak sabar pengen pegang yang Al-Quran dari Koko tuh. Mushaf ya. Iya mushafnya tuh pengen aku lihat gitu. Apa sih ini gimana sih gitu. Terus ya kan ada ikro juga tuh. Ya. Terus udah ya Ya udah. kalau lagi halangan mau baca ikro nggak apa-apa kali. Oh iya kan aku gak tahu. Ya nggak boleh mushaf Quran. Baca Quran di HP kalau lagi halangan nggak apa-apa. Nah iya pas udah dikasih tahu ya kan itu kan awal-awal. Oke. Masih gak tahu. Terus setelah itu 10 hari baru ngasih tau mamanya. Sebulan. Sebulan. Baru Sebulan ngasih tau lah. mamanya. Itu pun kayak kan Itu ke gap. itu pun gara-gara Kegep. ketahuan gitu. Oh. Tidak sengaja ketahuan. Ketawanya lagi sholat. Iya. Oh, Lagi sholat gue. Terus diapain? Reaksi mama gimana? Diem awalnya. Tapi mamaku tuh tipe yang nyimpen tapi kesel gitu. Oh, jadi Tipenya- ngediemin. Iya ngediemin. Oh. Ngediemin terus kesel tapi marahnya tuh gak langsung diungkapin sama dia tuh. Mamaku tuh tipe yang mendem orangnya. Berapa lama? Namanya diemin. Mamaku diemin ya ada
kali semingguan lebih lah. Waduh. Apalagi dia datang gue dijutekin dia. Habis. Waduh. apalagi datang nggak bawa martabak lagi. Jangan kan gak bawa martabak kayak Nggak kamu tahu bawa diri lu, makanan Pin. aja dijutekin ya. Enggak tahu diri datang nggak bawa martabak sih. Iya dijutekin dia. Habis pokoknya lah. Mantap lah. Nggak diotakin. Karena pertama-tama pas udah selesai mandi wajib aku akhirnya bisa belajar sholat gitu ya. Yang dia kan dapat buku dari Koko juga kan tuntunan sholat, terus masih hafal gak doa iftitah segala macam kata dia. Terus ya udah aku coba baca-baca, hafalin udah hafal. Nah pas waktu itu mau sholat subuh, aku bingung gue sholat subuh di mana, ntar kalau di rumah emak gue bangun mateng deh, gue bilang gitu ke dia. Akhirnya aku subuh ke masjid kok. Jangan ke masjid. Mamanya tahu nggak? Enggak. tahu. Jadi aku nggak bangun tahu. subuh, aku pakai kerudung dari keluar rumah, aku Lu keluarnya dari pintu depan apa dari jendela? Depan. Tiap hari. Tiap hari Tiap sebulan. hari. Sama hampir Di sebulan. kantor juga sama kok. Loh, tiap hari mamanya nggak tahu? Enggak tahu. Nggak tahu. Jadi aku pokoknya subuh itu aku bangun pokoknya bener-bener 1 jam sebelum subuh. Jadi tuh udah prepare, udah maksudnya bersih-bersih gitu ya, akhirnya jalan ke Pura-pura masjid. nyapu halaman gitu. pas aja lu kabur gitu. Udah mau azan itu aku kabur. Masjid itu lumayan jauh soalnya. Oh, Di rumahku itu jalan kaki atau naik motor? 10 menit apa 5 menit ya? 10 menit ya? Oh jalan kaki 15 menitan lah. Emang iya? Nggak tahu aku nggak gitu. Jalan kaki pada motor ke masjid? Jalan kaki kok. Oh, jalan kaki. Jalan kaki. Jadi aku jalan Biar pelan-pelan. nggak ketahuan, kalau motor nyala kan ketahuan kok. Iya, jadi karena rumah aku masuk gang kan berisik gitu. Walaupun aku dorong dulu ke depan, iya PR Selama banget gitu. berapa lama begitu? Sebulan. Kurang lebih sebulan lah. Sebulan. Di kantor juga sama kayak gitu. Aku nggak pernah sholat di kantor. Aku sholat tuh kadang di musola sebelah kan ada pom bensin. Aku ke musola sebelah. Sholatnya di situ, di pom bensin? Iya. Istirahat aku sama dia ke masjid di belakang gitu. Kita keluar. Kayak gitu. Jadi aku berasa kayak kucing-kucingan yang dia selalu bilang, udah sih lu kan ibadah ketemu Tuhan, ketemu Allah gitu, lu ngapain sih ngumpet-ngumpet, udah biarin aja lah, kalau ketahuan aja, kenapa, akidah orang masing-masing Lu gitu. tau nggak? Langkah kaki lu setiap kali lu jalan dari rumah lu ke masjid itu ada hitungannya itu. Betul. Oh jangan salah. Langkah kaki lu dari kantor ke musola di SPBU itu juga dihitung. Betul sekali. Iya tiap udah waktunya gitu aku ntar dulu ya bentar lihat-lihat dulu gitu. Kalau udah asar tuh aku pas pulang, jadi pulang langsung tenggok ke musola sebelah gitu. Akhirnya setelah mama tahu, Pas udahlah nggak apa-apa lah, gue sholat di rumah aja. Capek juga maksudnya kalau ke masjid. juga. Iya kalau ke masjid nanti lama lagi gitu. Aku mesti kan anakku takutnya rewel apa gimana, ntar mamaku malah marah gitu. Ya udahlah biarin aja lah mau gimana. ada dia ngomong sama mama. Enggak, aku sholat isya aja udah. Oh langsung sholat. Iya. Pas aku lagi zikir udah sampai alhamdulillah, mamaku keluar dari kamar. Terus? Keluar Tanya. ngelewatin aku gitu. Enggak, dia cuma bingung kali ya. Ini anak gue ngapain? Ngapain dia? Ini lagi nyari duit hilang jatuh di bawah. Ya kan pakai mukena Oh iya ya. pakai mukena ya. Iya kan pakai mukena ya. Siapa udah ngomong kan cuma itu. Akhirnya lu ditegur Iya. duluan apa lu ngomong duluan sama mama? Akhirnya aku ngomong karena mamaku ceritalah ke temen-temennya. Oh. Ceritalah ke temen-temennya. Tapi salah, ceritanya Tapi salah ceritanya Salahnya? karena Ke teman muslim. temen-temennya Oh, muslim ya semua. salah. Loh, kok malah nyokap lu cerita ke teman muslim gimana? Dia kesel kali ya. Anak gue mungkin masuk Islam kan gara-gara cowoknya nih gini gitu. Oh. Ya, secara temennya kan muslim ya. Seneng gitu. Iya, Yang ada iya. seneng kali mungkin ya. Aku juga gak tahu. Ya tiba-tiba ada salah satu temennya gitu. Ya lu seriusan udah muslim gitu, udah sholat. Iya tante lagi proses belajar, aku bilang. Alhamdulillah enggak mama lu bilangin lu gara-gara cowok. Tapi ya udahlah kalau emang itu, tapi yang penting hati lu yang ini apa biar istiqomah. Ya. Udah lu kalau bisa lu ngomong sama mama lu. Ya. Iya, betul. Jangan lu diem-diem aja gitu. Iya. Ya udahlah akhirnya iya tante ntar coba ngomong. Iya karena mama lu pikirnya iya lu gara-gara cowok kayak gitu. Takutnya lu ya sama orang tua apa takutnya lu dimainin apa gimana gitu-gitu lah. Akhirnya momen lah dia lagi sendirian di kamar, ya udah aku samperin lah. Iya. Aku minta maaf sampai nangis-nangis lah aku ya minta maaf ya sekarang belajar lagi gitu ya iya belajar nih gitu.
belajar sholat, belajar ngaji. Tapi kan nyokap lo tahu dulunya lu dari kecil sampai umur 16 muslim. Itu dia masalahnya, aku juga bingung kenapa tiba-tiba mama marah gitu. Lah iya. Si ibu kandungku tuh marah gitu karena dia ngerasa Nggak, karena nggak ada nganterin ke Nggak, gereja kok, kali. Enggak, karena dia emang rajin gereja juga kok. sendiri-sendiri. Rajin Iya. juga gereja, rajin dia. Iya, aku kan kebetulan masuk tim drama Oh. di rajin gerejaku. Jadi setiap kalau udah Natal, Paskah itu udah momennya lah kita latihan. Di kantor juga nih. sama kok. Iya. Ada drama juga ikut. Iya nih, dia Lo kalau lagi drama acara- jadi apa? Jadi siapa? Jadi Maria. Iya itu pertama-tama ya aku berapa tahun memerankan sebagai Maria gitu. Iya. Ya sekarang jadi Maria beneran kan? Iya, Maria beneran. Ya Allah, pakai Mentang-mentang tudung, pakai namanya tudung. Maria. Nggak dibotakin lagi. Kalau dulu kan cuma kalau dulu kan cuma pura-pura kan. Sekarang Iya. udah beneran nih gitu. Dulu waktu meranin Maria pakai hijab nggak? Iya pakai Nah, dong. iya. Masih ada fotonya padahal. Iya masih ada fotonya padahal aku terus? jadi Maria. Ya Allah. Terus akhirnya nyokap lu nerima. Mamaku bilang ya lu ya gue sedih gitu. Maksudnya kan anak tinggal lu doang Ri. Kenapa maksudnya lu begini? Oh itu adek lu udah meninggal ya? berarti Iya, ya? udah meninggal udah lama. Adik aku meninggal 2020 awal. Oh 2020. Januari ya. Jadi mamaku tuh sedih. Waktu adek lu masuk Islam, mama lu gimana? Itu dia tuh. Ya dia kecewa tapi kan nggak bisa ngapa-ngapain. apa-apa. Iya. Tapi ya itu maksudnya adik aku masuk Islam ya pas anaknya lahir, anaknya dibawa sekolah minggu sama mamaku. Oh Allah. namanya dia ngasih lagi nih kok. Ya, namanya aku yang ngasih. Berarti ponakan lu yang kasih nama? Namanya Iya. Preston banget kok. Siapa? Mozart ya Yeskiel Immanuel. Mantap banget. Yeskiel. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Yeskiel enggak apa-apa. Yeskiel bagus tauhidnya. Oh iya. Oh, iya dong. Oh lu kalau baca Yeskiel cakep tauhidnya. Oke. Kalau Masih orang masuk tauhid fasik, berarti. Iya. Yeskiel 18 ayat 21 gue inget nih. Kalau orang fasik bertobat dan melakukan ketetapan Allah dan melakukan keadilan dan kebenaran, dia pasti hidup. Tuh, Yeskiel 18:21. Lu ingetin tuh. Boleh. Karena seponakan aku sempet kenapa sih aku namanya Yeskiel gitu. Udah mau sendiri. Pas udah SD udah gede gitu. Terus Ya mau gimana? Emang gak bisa ganti nama apa kata dia? nggak Muhammad apa-apa bilang bagus gitu. Muhammad Yeskiel kayak kata dia gitu paling kan ada Muhammadnya gitu. Oh, Muhammad. Iya. Terus ya udah akhirnya ya mau gimana gitu. Maksudnya kalau itu kan adik aku ya udah pilihan hidup dia. Nyokap lu jadi cuman merasa sendiri gitu loh ya. Iya karena sekarang dia pikir kalau nanti gue mati gimana Ri? Itu siapa yang iniin doain Gampang. gue. Gampang. Lu bilang sama mama lu gini, "Ma, kalau nanti mati mau didoain sama Ria, mama masuk Islam dulu." Kamu gak ngomong gitu cuman. Harusnya ngomong gitu. Aku gak bilang gitu karena udah panik juga ya kan. Adik. Karena dia udah nangis kok, Iya. udah segukan karena mungkin mikirin ya nanti gue mati gimana, siapa yang doain gue. Mati dikubur mah gitu. Iya, aku bilang kan, iya kalau mau didoain sama orang gereja nggak apa-apa, ntar ya panggilin aku bilang Dia gitu. ngomong gitu kok. Iya mau, ya udah mau gimana ya kok, karena kalau aku bilang ya udah ikut aku aja gitu, yang ada tambah mewek lah dia. Enggak, pelan-pelan lah. Iya. Gimana caranya kan Ria yang paling tahu lah. Betul. Nah, Betul sekali. Iya makanya sekarang paling harus berani ngomong. Mah, mau nggak kita sesorga? Mau. Kalau mau, udah. Sadat. Gitu dong. boleh nanti dicoba. Karena sekarang aku masih menunjukkan ya perubahan sikap dulu. Iya. Karena biar mamaku lihat dulu Iya. gimana. Karena saat dia komsel aku pernah beberapa kali nguping gitu komselnya dia yang aku didoain juga sama. Oh, lu didoain. Iya. Jadi kan aku, Terus? aduh ya mamaku mungkin apa hatinya gimana, apa gimana aku nggak tahu Ya ya. kita harus paham juga Iya. perasaan orang tua. Ya. Betul sekali. Ntar kalau aku ajakin jadi ditambah shock deh. Iya, iya. Ya pelan-pelan. Tapi yang paling tahu sifat mama gimana kan Ria sendiri. Iya, Yang paling tahu waktunya paling bagus kapan ya Ria juga. iya, betul. Yang penting Ria harus bisa ngambil hatinya mama. Iya, ini lagi proses juga. Lu juga kalau datang bawa martabak dong. Bawa kok. Waduh. Bawa karena muda. Bawa, Tapi udah. dijutekin. Tapi udah mulai mau Udah, sejauh. udah. Iya. Ya mudah-mudahan ya. Iya, amin. Kita nggak pernah tahu kan. Yang mengizinkan orang jadi orang beriman kan Allah juga. Iya, betul. Yang paling berhak membolak-balikan hati manusia kan juga Allah. Betul kok. Nah udah serahin ke Allah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah.
Senang sekali saya sekarang lagi nyoba-nyobain sarung yang keren. Sarung ini keren, sarung ini harganya terjangkau tapi enak banget dipakainya ya. Kalau kata orang Jawa silir, itu adem gitu ya. Sarung ini adalah sarung dari produksi BHS Tech yang tipenya adalah tipe Atlas. Nah, ini sarung-sarung dari BHS Tech, banyak tipenya, banyak modelnya, banyak motifnya. Harganya terjangkau dan wah mantap dipakainya. Yang saya pakai ini adalah yang sarung Atlas favorit. Nah, ya ini dia isinya. Motifnya banyak, ya warnanya banyak, harga terjangkau dan enak bener dipakainya. Nah, sekarang BHS Tech, waduh, punya program yang keren sama Yayasan Pembina Mualaf At-Tauhid. Apa itu? Programnya adalah program wakaf sarung. Wakaf kok sarung? Nah, buat teman-teman yang ingin mewakafkan sarung ya, bisa mengirimkan ke kita di YPM At-Tauhid Penjualan dengan nomor rekening BSI nomornya 1188888 ya, atas nama YPM At-Tauhid Penjualan. Saya ulang, BSI nomor 1188888 atas nama YPM At-Tauhid Penjualan. Setiap wakaf yang masuk ke rekening di YPM At-Tauhid akan kita belikan sarung ke BHS Tech, kemudian akan kita sebarkan ke masjid-masjid yang membutuhkan sarung supaya kaum muslimin yang sholat di masjid tersebut bisa pakai sarung, bisa bermanfaat buat kaum muslimin yang sholat di masjid-masjid, juga bisa menjadi amal jariah buat teman-teman ya. Keren kan programnya kan? Nah, jangan lupa catat nomor rekeningnya, harganya. Nah, harga satu sarung itu harganya Rp75.000. Rp75.000 sekarang kalau ngopi di mall juga mungkin masih kurang ya. Tapi kalau kita alihkan ke wakaf sarung bisa berguna buat yang mau sholat, sehingga bisa jadi amal jariah buat teman-teman. Keren kan programnya kan? Nah, jadi jangan lupa yang mau mengirimkan wakaf sarung ke nomor rekening yang tadi saya sebutkan, kerjasama antara BHS Tech dan Yayasan Pembina Mualaf At-Tauhid. Oke, akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Top. Kan ya itu akhirnya aku mulai yang baca Al-Baqarah dari ininya artinya dulu gitu, apa sih, tentang apa sih gitu. Ya karena itu ya Allah kan memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Dan itu selama mama kita masih hidup, kita boleh doain supaya menjemput hidayah atau dapat hidayah. Iya kok. Nanti kalau udah nggak ada malah nggak boleh doain. Iya, stop. Nggak boleh. Kalau udah nggak ada, selama masih ada lu harus kencang doain. Oh gitu. Masalah dikabulin gak dikabulin tuh urusan Allah. Oh, Gitu. Iya. Nah, terus sekarang urusan kantor gimana urusan kantor nih? Udah ngambil nafas duluan gitu. Itu paling menyakitkan hati. Menyakitkan. Itu sakit Gimana? Spill aja nggak usah semua lah. Pokoknya mulai dari yang aku mengalami perubahan lah, yang aku udah mulai, yang maksudnya lebih menarik diri ya, nggak ikut-ikutan ngobrol, apalagi kalau udah ngomongin orang. Jadi kantor tahu akhirnya dia Muslim itu kapan? Setelah berapa lama? Sebenarnya Rilis video setelah video keluar? Iya, di IG dulu, tapi di IG dulu. Oh di IG. Di IG, nanyanya ke gua kok. Siapa yang nanya? Banyak. Oh banyak. Yang muslim, muslim. Yang muslim. Yang muslim. Terus? Nanya ke gua, kok bisa sih Ria? Ya, nontonnya videonya Pak. Di nonton aja, banyak tuh OB semua. Di gudang tuh udah naik semua lah. Kantornya karyawan berapa? banyak ya di Kalau di situ HO ya. mungkin 100 orang ya. Oh 100. Lebih Di kayaknya. HO lebih 100-an lah. Jadi 150 orang-orang yang emang karyawan yang muslim nanyanya ke Alvin. Iya. Karena kan dia emang bergaulnya kemana-mana ya. Maksudnya ke karyawan-karyawan lain, ke bagian gudang juga dia Terus? suka ngobrol gitu. Nah, karyawan-karyawan yang Kristen gimana? Wah itu. Itu di belakang kok. Nah yang muslim itu yang ceritain. Oke. Tapi gak nyampe ke kuping kita. Ini ada yang langsung ke kamu kan. Kalau aku kan paling karena ya satu ruangan aku kan yang aku bilang dari mulai baca Alkitab bareng. Terus aku bilang akhirnya yang mulai-mulai yang pas aku pernah pernah dicek kayak waktu itu aku kesini ya.
Apa belum ya? Dari sini dong. Setelah dari sini Setelah ya? dari sini dong. Iya beberapa kali pernah aku nggak sengaja aku coba rekam nih pakai handphone aku pas aku keluar ke toilet. Voice note kok. Rekam apa? Apa yang diomongin di ruangan aku tentang aku gitu. Pas dia ke toilet. Oh, ngerekam handphone tapi taruh di tas. Handphonenya aku taruh di meja. Oh, taruh di meja. Banyak banget itu. Aku coba ke toilet dan itu tuh banyak banget. Maksudnya yang aku denger yang aku sedih aja gitu. Maksudnya aku kok yang bilang udah anggap aku keluarga tapi kok di belakang kayak gini gitu. Yang dulunya maksudnya yang ngegembor-gemborin tentang agama cinta kasih lah ini itulah ngomongin tentang kalau mau tahu tentang Yesus cintanya Yesus kepada kita bla 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 tanya aku aja. Orang yang ngomong kayak gitu sama aku gitu. Tapi kok ternyata di belakang aku kayak gitu ya gitu. Kok ngomongin aku segitunya gitu. Sedih aja maksudnya. Terus tapi akhirnya Ria sendiri yang ngomong sama teman kantor yang Kristen supaya nggak ikut baca Bible lagi atau gimana? Nah akhirnya pas di rekaman itu aku denger ada temanku ngecek tas aku. Pas kebetulan aku bawa mukena gitu. Oke. Jadi bilang lah mungkin ya ini ada mukena nih gitu. Terus pada shock lah satu ruangan aku. Terus akhirnya ya udah besokannya ya berkoar-koar yang entah ngomong maksudnya ngomel tapi itu aku lupa ya ngomel lagi gimana. Sampai akhirnya udahlah aku gak mau aku mengajak kalian baca Alkitab itu karena aku merasa ya itu tanggung jawabku gitu untuk ingetin kalian buat meningkatkan keimanan juga lah intinya gitulah. Terus ya ayo sama-sama kita berkembang gitu bertumbuh gitu. Karena menurutku kayak lu percuma Kristen kalau lu nggak baca Alkitab gitu. Oke, ya. Terus ya udah mulai sekarang ya terserah kalau yang memang mau baca ya udah baca aja kalau enggak ya udah gitu. Ria mau ikutan nggak? Aku nggak dulu nih gitu. Kayak awal-awal masih ikut kan. Setelah dari syahadatin aja aku nanya Koko kan waktu itu aku tanya boleh ya kok sebenarnya. Ya boleh aja selalu nggak mengimani itu gitu. Ya udah nggak jadi emang udah pakai cerita aja karena ceritanya diulang-ulang juga. Terus kan berasa kayak dongeng aja gitu. Berasa aku kayak denger baca cerita biasa aja gitu. Itu kalau lagi baca Bible gitu, itu dari orang-orang yang baca Bible tuh boleh request gak sih? Saya mau baca ayat ini dong, boleh gak gitu? Oh enggak, jadi dia misalnya. Udah ditentuin? Iya, ini baca yang Matius pasal segini, misalnya pasal 18 misalnya. Nah itu baca semua ayatnya gitu. Sampai selesai, kita ganti-gantian. Gak ada boleh request, gua mau pengen dong baca Yohanes 17 ayat 3 gitu. Itu aku selalu kasih dia. Apa ntar dulu aku baca dulu kata dia. Setengah jam kok bacain Bible. Pagi gua. Setengah jam Dia setengah jam baca Bible. Dari jam berapa? Jam 8 ke setengah 9. Iya jadi kita tuh mulai gantian. Kerjanya jam setengah 9? Iya dia. Masuk kantornya jam berapa? Masuk kantor jam 8. Oh jadi waktu kerja dipakai buat baca Bible. Iya, berarti lu baca Bible di kantor digaji? Digaji sebenarnya. Itu gaji dong, itu kan jam kerja kan? Betul. Boleh juga lo gaya. Bener juga. Iya, iya lagi. Gue baca lagi tiap pagi. Ya dong, berarti di dalam gaji lu termasuk baca Bible kerjaan lu. Iya. Job desk lu berarti. Jangan, kalau ngomong kayak gitu kok di kantor aku ya, ntar dibalikin. Berarti lu sholat juga digaji dong gitu. Loh, jangan. Kalau sholat kan jam ini. Jam sholat kan beda. Asarnya kan jam kantor. Jam kantor. Kerja, iya. Oh iya. Jangan kok, ntar jadi bumerang ke kita. Bahaya di kantor aku. Iya sih benar sih. Ya maksudnya bener-bener aku dicecer yang gara-gara intinya taunya mereka tuh pikir tuh gara-gara orang aku pindah. Terus yang aku diserang yang kayak sebenarnya tuh Nabi Muhammad tuh siapa sih gitu-gitu. Tuh pernah ditanyain, terus aku bilang ya Nabi Muhammad itu ya yang membawakan ajaran Islam itu sendiri, aku bilang gitu. Sekarang kalau orang Kristen sebenarnya Yesus tuh siapa sih? Orang Kristen akan jawab apa? Baca Bible kan? Tuhan. Dia baca Bible kan? Taunya dari mana? Yesus itu kan suruh baca Bible. Ya kalau dengan nanya Muhammad tuh siapa? Baca Quran. Baca hadis gitu sama aja kan. Ya udah aku masih apalagi masih baru ditekan gitu ya lu rasanya gimana gitu. Ya benar kan Bin? Benar. Kalau orang Kristen ditanya Yesus itu siapa sih? Baca Bible. Iya betul. Kalau dia nanya siapa Muhammad? Baca Quran atau baca itu yang gue kasih ke dia dulu kok. Dia ngejelasin Yesus ke gue. Yesus tuh Kristus kata dia. Wih. Dia tuh ya memang nih serangan-serangan orang-orang Islam nih kalau selalu ngomong tuh Yesus tuh 3 Tuhan jadi 1. Ini awal-awal nih. Gue cuma ngomong ini kok. Lu pernah hidup di 2 agama. Lu pernah hidup di 2 agama, tapi lu cuma mempelajari 1 kitabnya. Gimana lu mau compare sama Quran dan Bible ke gua? Kecuali lu memahami Quran lu, hatam, Bible hatam, lu pilih Bible, oke.
selesai di situ. Nggak bisa jawab, bingung. Iyalah. Iya ya. Dia ngerasa. Iya. Iyalah. Iya Sama, kayak gitu. kurang lebih sama, Iya betul. maksudnya Tapi kurang terus lebih akhirnya disiksa gimana setelah gitu. berapa bulan di kantor? Sekarang udah baik-baik aja atau gimana? Iya akhirnya kondusif dengan sendirinya karena aku pun nggak menggubris. Iya karena aku pun ya cuek aja gitu. Maksudnya ya udahlah biarin aja. Karena ya itu dia setelah aku syahadat sama Koko aku mulai ya dengerin kajian kayak gitu-gitu. Terus ya aku pikir buat nguatin juga akunya yang akhirnya aku denger dari kajiannya di YouTube-nya Ustadz Adi itu bilang ya salah satunya penggugur dosa juga kan. Ya. Terus akhirnya aku jangan dengerin ya cemoohan itu, aku ya istighfar aja udah astagfirullahaladzim gitu. Gak usah di inilah, gak usah di apa namanya. Iya karena aku pikir karena udah dijelasin sama Koko juga kali dan nontonin video setelah dicekokin video Koko ya. Mereka ngomongin Yesus, aduh kesian juga, maksudnya mereka tahu gak sih itu Yesus tuh gimana. Kalau bener juga ya salah satu agama yang bener-bener masih mencintai Isa, Nabi Isa gitu loh. Iya. Itu cuma di Islam doang loh. Bener. Kita mengakui loh keberadaannya mereka, keberadaannya dia gitu. Iya malah. Keberadaannya beliau tuh kita akuin dan kita maksudnya ada cerita sendiri lagi di Al-Quran tuh ada loh. Iya. Gitu. Khusus. Iya. Maksudnya aduh kenapa sampai segitunya ya gitu. Bener ya kok udah Sedih dibilang aja ya, gitu. doktrinisasi dan lain-lain tuh kejawab kok di kantor tuh. Iya kan? Ada berarti kan? Kacau banget. Sedih banget sampai Ria, aku dengar kamu ninggalin Tuhan Yesus ya. Ayo kita ngobrol yuk, makan yuk bareng, makan siang Ayo bareng. gitu dong. Makan apa dulu nih? Makan babi kan nih? Ya sudah kayak, aku males banget ngadepin orang-orang kayak gitu. Oh pernah digituin? Itu karena ya mulai-mulai kan aku akhirnya udah datang ke kantor aku hijab. Jadi nyampe kantor baru lepas kayak gitu. Karena memang di kantor gak boleh peraturannya. Jadi dari rumah aku berhijab keluar rumah kan. Terus udah ntar mau pulang kerja juga aku hijaban lagi. Ya jadi lambat laun pasti udah kedengar kemana-mana lah itu. Secara dulu kan pakaian gak beraturan kok kita. Ya kalau ini keadaan begitu ya. Kalau memang kantor punya aturan gak boleh pakai hijab itu wewenang kantor. Aturan bukan kantor. haknya kantor. Kalau mau kerja di situ ya ikutin aturan. Kalau nggak mau ikutin aturan jangan kerja di situ. Betul Iya, sekali. Ya kalau saya sih cuma bisa saran ke siapa Ria, pelan-pelan cari yang lain yang lebih baik yang bisa pakai hijab di dalam kantor. Pelan-pelan ya. Kalau belum dapat ya jangan keluar dulu. Iyalah. Itulah. Bunuh diri tuh. Mati kok nanti. Nah makanya jangan lama-lama ngapain? Lama-lama ngapain sih? Lu nggak berani apa Pin? Aduh kan. Iya. Sekarang gue yang akan dia nih. Ntar lu komisi sama gue ya. Kapan Pin? Kang tahu juga ujung-ujungnya. Bener kata Kang Lu Felix, jadi Cina gimana? Lu ketemu mau cuma ngomonginnya mainin ini cuan. doang? Gimana? Nungguin apa sekarang gue tanya? Salah satu kan harus ada yang keluar kok. Lo iya. Nyari dulu Iya kan, keluar dia lah masa lu. Iya nyari dulu sabar. Oh nyari dulu. Nyari Tapi berarti udah kenal sama orang tuanya Alvin kan? udah ketemu. Udah ketemu. Gimana? Alhamdulillah. Baik kesannya kan? Proses. Iya baik, ya proses juga. Ya. Terus sekarang mama sama Alvin gimana? Udah mulai senyum ya. Udah oke kok. Udah senyum. Udah ngopi. Udah ngopi bareng aman. Oh cie. Alvin mau ngopi gak gitu? Udah mulai ditawari. Karena dia ngeliat kali ya anaknya Ya. berubah, Pak. Iya maksudnya Nah berubah itu lah. kuncinya di situ. Ketika Ria bisa berubah lebih baik, lebih sayang, lebih hormat kepada mamanya, Betul sih, betul. itu mamanya juga pasti mikir lah. Betul sih. Nggak mungkin lah. Mama kan juga pasti punya nurani lah. Iya. Gitu. Feeling ya. Ya karena dia selalu ingetin gitu. Cium tangan jangan lupa. Nah itu benar. Jauh kok bener ya. Pola ya. Benar. Emang harus gitu. Gitu di rumahnya. Orang tua mana sih nggak seneng anaknya dicium sama Iya tuh. Iya. anaknya dicium sama anaknya. Bener. Gitu. Bener lu ngefek banget itu. Padahal anak itu ngasih duit ke mamanya. Betul Masih cium tangan. Siapa yang nggak seneng si orang tua digituin? Iya kali ya. Betul bener banget. Bener nih. Iya Asli kayak dulu. banget. Ya maksudnya mamaku memang dari dulu kan cuek-cuek aja kayak udah aku pergi aja gitu kayak. Mau keluar dulu gitu. Terus ya sekarang pergi dulu ya. Assalamualaikum. Sama lu gimana gitu? Diam aja. Cium aja. Itu Tapi kan- pasti mikir. Iya. Mungkin ya. Nggak, waktu itu Pasti yang mikir. lucu tuh temennya Ih, anak gua berbakti ya. Iya. Gitu asik. Stop banget. temennya kok dateng. Hmm. Assalamualaikum, dijawab sama dia kan, waalaikumsalam gitu. Giliran anaknya ngomong agak dijawab. gitu. Pribadi. Iya, temennya datang dijawab. Itu mak Dia jelek itu ketawa ya. Dia ketawa. Mak jelek itu namanya. Apalagi ya, alhamdulillahnya anak aku yang kecil itu kan Hmm. udah mulai ikut kadang tiba-tiba
pulang, pokoknya dari manapun dia pulang, misalnya diajak pergi itu pulang ke rumah, Alamitum gitu. Wih. Jadi udah mulai mau Anak kamu terbiasa. berapa sekarang? 3 tahun. 3 3 tahun. 3 tahun setengah. Udah mulai ikut ngaji belum? Iya dia kalau aku ngaji dia duduk dia masa duduk di situ perhatiin. Suruh dengerin, Ya. suruh dengerin. Iya, orang sholat aja diminta sholat ya. Mau Dia ngingetin kita sholat kok. Widih. Mami udah ajan, sholat dulu. Cie. Sedap. Ajan apa dulu nih? Ajan apa? Ajan maghrib. Oh maghrib. iya kan Maghrib. baru pulang nyampe Ajarin rumah. anaknya, adanya sholat maghrib bukan sholat dulu. Gitu. Oh iya bener ya. Nggak ada Iya. sholat dulu, ada sholat maghrib gitu. Oh iya bener juga gue motorik tuh betul. Oh iya benar. Ilmu Tapi lagi. alhamdulillahnya berarti mamanya sekarang udah nggak bagaimana kan. Masalah gitu. Kantor juga sudah Iya. lumayan lah Iya ya. kantor udah mulai masing-masing kayak nggak peduli lah Cuman ya. yang masih ganjel kan ada aturan di kantor nggak boleh pakai hijab. Setuju. Udah pelan-pelan aja. Iya sih itu Terus proses kantor. Nah, ya. Ada lagi yang mau diceritain apa? apa lagi ya? Keluarga besar dari tahu semua. pihak mama Nah nggak itu ada pas masalah. nggak ada masalah itu pas Sinci ya mereka taunya justru. Loh, Sinci anakku kan yang ngumpul masih di mana? merayakan kan aku yang keempat tadi tuh. Heeh. Jadi kita semua Oh. tuh kumpul di sana. Kalau lebaran aku semua datang ke si Ya. tanteku yang pertama ini. Ya, minta angpau. Enggak dong. Iya Silat- secara nggak langsung silaturahmi. iya. Oh kalau pas Inja iya dong. Iya, iya dong. Lu juga nyari angpau kan? Bawa anak gitu. Bilangnya bawa anak, anaknya suruh minta gitu. Besok keliling ya. Enggak. Kebetulan si Inja kemarin anakku sama papanya. Oke. Yang pertama ya. Yang si Alvan kan sama papa. Oh iya ya. Iya. Iya. Enggak, lu ke tempat lu yang nomor 4 Sendiri. pas lagi Sinja, lu pakai hijab gak? Pakai dong. Widih. Dari kajian dokter Aisyah. Pas banget tepat. Iya. Tepat banget Paginya itu, aku kan? ikut kajian dulu paginya. Kumpul juga paling siang nih yang lain pada datang ya udah aku sempet nih ikut kajian dulu ya udah. Aku datang bisa pulang kajian itu langsung terus aku pada terkaget-kaget. Lu kenapa? Ngeliat lu gitu. Lu kenapa begini? Panjang ceritanya gitu. Iya. Udah ntar aja di atas gitu. Oh, tapi enggak ada yang gimana-gimana. Enggak, mereka ya mungkin karena kebanyakan mayoritas sebenarnya di keluarga itu dari 7 bersaudara itu mayoritas muslim ya. Oh. Jadi mereka nggak terlalu yang wah heboh apa gimana gitu, Iya, enggak. iya. Enggak kaget lah gitu. Iya. Ya. Apalagi dulunya kan kecilnya aku emang Iya. ngaji juga Iya. gitu. Paling misalkan, lu kenapa lu komat gitu paling. Lu kenapa gitu? Astagfirullahaladzim ya Allah. Gitu akhirnya. alhamdulillah. Iya, akhirnya bisa cerita ke keluarga besar. Ya minta dukungan juga akhirnya karena waktu itu pas kebetulan Sinca itu udah mulai proses aku sidang juga. Oke. Oh iya. Sidang pisah juga. Ya akhirnya aku open di situ yang aku bilang ya lagi ada masalah keluarga yang emang itu masalah udah dari 2019 awal. Udah numpuk 2022 itu udah puncaknya banget. Lu Aku udah pisah rumahnya tahun berapa? itu 2022 Februari. 22 Februari. Oh. Iya. Jadi 2022 Februari aku udah mulai pisah ya. Aku udah mulai ke rumah mama deh kalau nggak salah. Jadi pokoknya aku di rumah mama tuh udah 2 tahun. Udah. Lu tau gak kenapa dia Alvin gue suruh taruh duduk situ? Wah, Kalau gak ada Alvin ntar banyak yang minta nomor lu. gawat. IG-nya apa gitu, ntar pasti ada yang nanya gitu. Langsung dibloknya. Nah ini kan udah ada nih calon, jadi mohon maaf ya gitu, gak usah minta-minta nomor gitu. Masya Allah. Masya Allah. Makanya buruan ditungguin, beresin Doain kok, satu-satu Doain kok. biar cepet gitu ya. Ini masa udah selesai ini aku udah tenang 1 poin udah terselesaikan. Yang emang yang jadi polemiknya sekarang itu ya anakku yang pertama kan sama papanya. Itu kan ya udah berbeda akidahnya juga. Terus ya kebetulan kemarin liburan sama aku kan pas liburan lebaran aku bilang gantian nih kan Sincia yang anak-anak kan sama lu nih yang sekarang lebaran gue mau bawa nih gitu. Itu yang mana yang umur 3 tahun? Yang umur 6 5 tahun. yang Oh, 6 yang 6 tahun. tahun. Iya yang 6 tahun. Terus udah pas aku udah pulang nggak lama tuh si yang mantan aku WA aku bilang ini dia lu ajarin Islam juga kata dia gitu. Terus? Loh sebenarnya 2 anak itu tinggal sama Ria atau sama mantan suami? Satu-satu Yang kok. satu sama mantan suamiku soalnya dia bilang ya udah sini gue aja yang ngurus kata dia gitu. Ya mungkin dia kesepian juga apa gimana aku juga mikirnya ya udah yang penting lu jangan larang gue ketemu aja gitu. Terus akhirnya
ya aku bilang enggak, gue nggak pernah ngebahas soal agama sama dia. Ya kalau soal perkara dia lihat gue sholat apa gimana, ya gue nggak tahu gitu. Gue nggak nyuruh dia gitu. Orang dia masih minta, mami bless aku dong. Bless, wiji, bless. Aku kan inget yang podcast Koko juga yang tentang Ibu Silviana itu loh. Iya. Dia lebih strong lagi nganterin anaknya ke gereja kan. Iya. Jadi aku pikir ya udahlah di kenangan anakku kan masih aku bless gitu kalau mau tidur gitu. Cuman waktu itu anakku pernah nanya kayak, mami emang mami agamanya apa sih gitu, kok mami sholat. Karena anakku ya selama liburan sama aku seminggu lebih aku gak salah lihat dia. Lihat tuh sholat. Iya dia kan ngeliatin aku sholat, terus ngaji juga dia liatin. Siapa juga sama yang kedua. Iya anakku yang kedua juga kan mulai assalamualaikum, astagfirullahaladzim. Bismillah. Iya bismillah kalau mau makan, terus kayak dia lagi tantrum, aku suruh menenangkan diri, pegang dadanya, bilang astagfirullahaladzim gitu. Mungkin kakaknya lihat kali ya, si Kokonya lihat. Cowok cewek? Cowok. Cowok. Jadi si Kokonya lihat, nah pas dia kebangun subuh, aku habis sholat. Sama neneknya gimana anak-anak? Cium tangan juga? Sama nenek siapa? Keluarga dia. Mama lu sama mama lu. Oh iya dong. Cium tangan gua. Iya dong. Semua all in. Seneng dong mama lu dong. Iya. Iya, mana angponya nih? Duit. Habis gini gitu. Ujung-ujungnya. Enggak, biar bagaimanapun, walaupun orang tua kita beda keyakinan, kita tetap sebagai anak wajib nyenengin orang tua. Iya betul. Mau apapun agamanya, itu. Betul sekali. Nanti ya biar orang tua kita sendiri yang mikir. Syukur-syukur kalau dia ikut jemput hidayah gitu. Iya benar. Iya sih, masa aku juga, dia juga selalu ingetin jangan lupa didoain gitu. Mumpung masih hidup didoain. Iya. Kalau udah nggak ada nggak boleh doain loh. Kalau dia gitu belum sih, masuk, iya emang nggak boleh. Karena itu perintah Allah sendiri. Allah yang Walaupun ngirim Al-Fatihah juga nggak boleh. Kalau orang tua kita beda keyakinan, meninggal bukan dalam keadaan Islam, kita malah nggak boleh ngedoain. Oh gitu. Karena ketika dia masih hidup kan dia udah dengar soal Islam. Masalah dia nggak mau menerima Islam itu kan urusan dia dengan Allah, bukan urusan dengan kita. Iya. Gitu. Tapi kalau saya yang ya kayak om aku kan meninggal secara Muslim kan, tapi itu boleh kan kita Beda, kirimin. kalau omnya meninggal secara Islam boleh doain. Oh gitu. Iya. Karena dia pas meninggal mengakui Allah Tuhan. Dalam keadaan Islam. Asik. Sekarang boleh dong kasih nasihat dong teman-teman yang nonton dong. Penting nih. Cie. Wow. Ini kan perjalanan ya berarti kan. Penting nih. Dari kecil Muslim, remaja menjadi Kristen, Iya. sampai akhirnya setelah punya anak 2 kembali ke Islam. Ini pelajaran penting karena ini hal-hal seperti ini hal yang banyak juga terjadi. Betul. Ini Banyak terjadi. iya, aku lihat kebanyakan juga karena karena sekolah lingkungan gitu. Itu penting banget. Karena ketidaktahuan juga, Iya. tidak mendalami agamanya, sehingga merasa menikah beda agama juga bebas gitu. Padahal ada undang-undang, boleh. Agama juga melarang gitu sebenarnya. Banyak yang datang ke sini suami istri, dulu nikahnya beda agama. Bahkan gak tercatat di catatan sipil pun ada. Ya aku bilang sama dia lagi waktu itu. Udah kita beda agama aja nih Kang. Gak Semua boleh. balik kok. Menurut Islam gak boleh, menurut Kristen gak boleh, menurut negara juga gak boleh. Gak bisa tercatat kalau beda agama. Ya soalnya kan waktu itu kan dia bilang kalau dia di Kristen itu kan kalau udah bercerai gak boleh menikah lagi, karena kalau menikah lagi kan zina jatuhnya. Terus aku bilang ya udah kenapa gak zina aja terus aja gitu. Terus Terus tuh, jadi fasik dong. itu kata dia gila otak lu. Otaknya singa. Menurut Kristen nggak boleh, menurut Islam nggak boleh. Kata dia nggak bener nih anak nih kata dia nih. Ini doktrinisasinya apa sih? Boleh dong kasih nasihat dong buat teman-teman yang nonton gimana. Ini kan pernah kehilangan iman. Iya. Sekarang Iya, sudah betul. pegang lagi. Jangan sampai lepas lagi gitu. Iya benar. Iya buat teman-teman di luar sana yang mungkin lagi gak galau atau gimana gitu ya. Terutama sebenarnya anak remaja itu perlu didampingi sama orang tua atau keluarga lah pokoknya. Tuh, diawasin lah. Itu peran keluarga itu penting banget. Betul. Yang maksudnya yang keluarganya udah erat aja tidak menutup kemungkinan untuk anaknya entah mengalami kekosongan di dalam hatinya apa gimana gitu. Yang penting ya do your best aja dulu. Itu keluarga penting banget. Karena kalau udah hilang gitu maksudnya di dalam rumah gitu, itu dia anak itu akan mencari keluar. Nah jadi pada waktu itu aku mencari keluar gitu. Sepengalaman aku. Ya semoga aja gak terjadi ke teman-teman semua.
Terus ya pandai memilih pergaulan juga itu penting. Iya. Karena ya kita harus bijaksana ya, maksudnya kalau lebih banyak membawa keburukan ya lebih baik ditinggalin aja, nggak usah takut sendirian gitu. Karena pasti ya Allah kasih yang terbaik lah gitu. Karena takdir Allah kan selalu yang terbaik. Jadi aku juga belajar ke diri aku, yang sudah aku lewati itu ya itu yang sudah Allah tulis buat aku, yang sudah Allah tetapkan untuk hidup aku gitu. Jadi ya saat aku memilih untuk memegang kembali iman Islam ini, jadi aku ya memutuskan buat sungguh-sungguh. Hari ini aku harus mencari sampai ya benar-benar aku tanya apa yang mau aku tanya, karena dulu kan nggak ada yang dampingin, nggak ada yang support gitu, nggak ada yang ajarin aku Islam tuh kayak begini loh. Terus zaman sekarang juga kebetulan udah alhamdulillah gampang mau nyari kajian apa semua. Iya. Ya gunakanlah si media sosial tuh dengan baik lah gitu. Jadi dengan bijak. Iya, dengan bijaksana. Di sana tuh banyak banget ilmunya kalau kita menggunakannya dengan bijak. Iya. Seperti itu sih. Jadi lebih ya penuhin otak kita tuh dengan hal-hal yang baik gitu sih. Jadi nggak gampang teralih aja gitu. Jadi saat menemukan yang buruk pasti kita berasa kalau oh ini nggak baik nih gitu. Keren ya. Gitu sih. Alhamdulillah. Terima kasih banyak nih Ria. Thank you ya, Alvin ya. Thank you kok. Terima kasih ya kuenya sudah ya. diundang. Wih. Ini kalau datang ke rumah lu juga bawanya ginian. Waduh boleh. Barakallah mama gitu. Barakallah. Ya Allah. Oke, alhamdulillah. Terima kasih banyak ya. Tadi kita udah dengar cerita dari Ria dan Alvin. Mudah-mudahan ceritanya ini membawa manfaat buat kita semua ya. Ini adalah pelajaran berharga loh buat kita loh ya. Setuju. Ria dulu usia 16 tahun bisa tergelincir ke Kristen, tapi alhamdulillah usia 34 tahun kembali ke Islam. Ini yang penting kita pelajarin, kita harus tanamkan juga di diri kita masing-masing, juga kita jaga anak-anak kita. Betul ya. sekali, betul. Terima kasih banyak atas perhatiannya para pemirsa, mudah-mudahan cerita ini membawa inspirasi buat kita ya. Buat teman-teman juga yang ingin membantu perjuangan dakwah kami, dipersilakan mengirimkan ke Bank Muamalat dengan nomor rekening. Ini nomor rekening cakep nih. Sacap sampai nih. Tahu gak lu? Masa gak tahu? Cina kemana Cina? Ya, ini Cina apaan sih gak tahu? 30 30 300 ya, atas nama Yayasan Karam Mualaf Indonesia. Konfirmasi bisa ke nomor handphone 0813 9883 7007. Barakallahu fikum, semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah SWT sebagai amal jariah ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau gitu kita pamit ya Dea ya. Alvin, thank you ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo kita buka ya berarti ya. Sikat kok. Ngerokok boleh nih kok. Boleh. Wah. Dari tadi nih. Kopi. Asem banget ya Allah. Dari tadi udah gelisah.